mengenai penggunaan sepeda, especially di ibu kota Jakarta. Nah, untuk yang penasaran kenapa proyek ini terjadi, mungkin aku bakal cerita sedikit nih, background-nya tuh seperti apa sih sebenarnya. Nah, jadi proyek ini tuh sebenarnya muncul dari sebuah artikel yang teman kami Daniel Pratama dari Urban Plus tulis, berjudul Considering Cycling as a Mode of Commuting in Jakarta. Nah, artikel yang ada di Medium ini pun berputar nih di kalangan urban designers dan juga arsitektur yang mengangkat argumen cukup kuat di mana sebenarnya ada potensi besar dalam menggunakan sepeda sehari-hari sebagai bagian krusial untuk mobilitas Jakarta yang lebih sustainable. Lalu karena Daniel dan juga teman kami Adam Nurilman dari XDS Lab, kebetulan teman dekat nih di perkuliahan arsitek, tadi sempat udah dibahas ya, anak ITB nih, IMAGE. Mereka pun akhirnya teleponan untuk bertukar pikiran, untuk mencari tahu bagaimana ya caranya bisa mengeksplorasi potensi dari gagasan ini. Nah, akhirnya mereka pun setuju untuk membuat suatu sesi co-designing workshop yang dapat mengeksplorasi potensi tersebut. Nah, bersama juga stakeholders penting di dunia persepedahan dan juga urban mobility di Jakarta dan Indonesia. Nah, kemudian ketika sudah waktunya mencari potential collaborators di dalam co-designing workshop ini, Adam pun menghubungi teman kami di Somia, dan akhirnya Satya Putra pun mengacungkan diri untuk bergabung di proyek ini sebagai lead user research dalam menggali user insight. Nah, terbentuklah Project Urban Cycling Exploration yang berhasil menciptakan beberapa proposal ide yang dapat diimplementasikan untuk membantu para urban cyclist. Hari ini ketiga teman kami, Daniel, Adam, dan Satya, akan berbagi proses dan juga hasil dari workshop dan riset yang telah kami lakukan secara detail. Nah, penasaran kan teman-teman akhirnya gimana dan konsep apa aja nih yang akhirnya terbentuk? Nah, nanti stay tune ya. Tapi sebelum kita mulai, aku ingin menginformasikan aja nih, kalau misalnya ada pertanyaan, feel free banget untuk dimasukkan ke link yang sudah ada di monitor, atau tadi Daniel juga sudah masukkan di grup chat Zoom, dan boleh banget langsung dimasukkan di situ. Atau kalau misalnya kurang nyaman, bisa langsung dimasukkan di Zoom chat ini saja. Nah, nanti aku akan bantu untuk moderasi dan juga kumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan di akhir sesi presentasi ini ada Q&A session. Di situ aku akan coba bantu untuk artikulasikan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul. Nah, oke, semuanya udah siap? Oke, udah ya. Oke, without further ado, please take it away, Daniel. Halo, thank you Nes untuk introduksinya. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah hadir di sini. Kita bisa sharing-sharing bareng di sini. Kita mau cerita tentang gimana sih kita explore ide caranya menjadikan sepeda ini sebagai moda commuting gitu. Bukan cuma moda rekreasi dan moda olahraga melalui metode khusus yang teman-teman XDS Lab ini tawarkan, yaitu Human Centered Design. Nah, sedikit introduksi, slide selanjutnya. Nah, inisiatif ini dikerjakan atas platform kolaborasi dan tentu saja partisipasi dari banyak pihak. Yang memang ada tiga entitas yang memimpin inisiatif ini, yaitu Urban Plus Institute, XDS Lab, dan Somia. Nah, aku pengen cerita sedikit aja. Urban Plus Institute adalah gerakan riset, observasi, dan desain terkait urbanisme, dan ini merupakan anak perusahaan dari konsultan urban design bernama Urban Plus. Dan juga XDS Lab adalah kumpulan dari a group of researchers, experienced designers, dan juga design facilitators yang fokus pada social innovation strategis. Di sini ada Adam, ada Nisa, ada Andra, ada Intan, dan juga ada Bisma. Dan tadi juga saya di Urban Plus Institute dibantu oleh Eksa dan juga Valin. Dan kemudian yang terakhir Somia ini teman-teman yang fokus pada menyediakan customer insights dan menerjemahkannya menjadi actionable and implementable products yang fokusnya pada service innovation dan business performance. Dan di sini ada teman kita yang super banget, yaitu Satya di sini. Nah, selanjutnya nggak lupa juga kami berterima kasih pada kolaborator lainnya yang membantu pada keseluruhan perjalanan inisiatif ini, dari teman-teman dari Dishub, dari
Dinas Bina Marga, dari teman-teman dari Transjakarta, dan dari MITJ, dari KRL, dan dari MRT Jakarta. Terus juga kita dapat bantuan banyak banget dari teman-teman di ITDP, ada Kak Daris, Kak Ciptagani, Carlos, dan Michael, dan juga Edsa yang bantu dari awal sampai akhir. Terus kemudian juga tentu saja teman-teman dari Bike to Work atas insights-nya dan pengalamannya bersepeda di Jakarta. Terus juga teman-teman dari FDTJ, terus ada tambahan beberapa dari Urban Plus Institute, teman-teman dari Somia juga. Dan juga kami dapat bantuan dari beberapa teman-teman designers yang friends and colleagues dari personal kami masing-masing, dan juga kami dibantu visi dari inisiatif ini sendiri adalah kami itu pengen menghadirkan riset, analisis, dan mencari temuan-temuan dan juga explore solusi-solusi desain apa yang bisa mempromosikan penggunaan sepeda sebagai moda transit. Nah, selanjutnya kami juga, slide selanjutnya, kami juga ingin agenda kami ini menjadi agenda bersama gitu bagi banyak stakeholders, bagi banyak teman-teman yang ikut berkolaborasi, bagi teman-teman di sini yang ikut webinar. Ini jadi agenda bersama bagi kita sesama penghuni kota untuk, karena sekarang ini sepeda lagi ngetrend, gimana caranya kita leverage cycling trends ini menjadi benar-benar moda transportasi, moda urban mobility yang berkelanjutan seperti itu. Nah, apa sih long term goal kita? Ketika kita merancang inisiatif ini, kita membayangkan apa sih yang akan terjadi di 2022? Apa sih yang kita harapkan terjadi di tahun 2022 gitu? Setelah kita beres gitu, harapannya optimisnya sudah beres ya pandeminya gitu. Kami memvisikan bahwa kota-kota pasca pandemi itu building back better, membangun kotanya dengan lebih baik. Dan kemudian sepeda sebagai salah satu elemen mobilitas perkotaan, sepeda ini juga sudah dinilai sebagai moda commuting yang masuk akal. Pertama-tama dia masuk akal dan kemudian dia adalah moda commuting yang juga baik gitu. Kemudian ya ini adalah ide besar kita dan ini harapan kita bersama untuk kedepannya. Terus kemudian selanjutnya perjalanan kita sejauh ini ada tiga babak gitu yang sudah terjadi sampai tahap ini. Saya mewakili Urban Plus Institute, waktu itu membuat tulisan seperti yang tadi Nisa udah cerita. Tulisan ini kemudian disambut dengan baik oleh teman-teman dari XDS Lab dan dari Somia. Nah, terus kemudian babak selanjutnya dipimpin oleh teman-teman di Somia, kita melakukan stakeholders and user research analysis gitu. Di mana kita melakukan cukup banyak interview dengan banyak stakeholders dan banyak berbagai macam persona pesepeda di Jakarta gitu. Dan kemudian kita kumpulkan, kita tarik benang merahnya kira-kira seperti apa. Dan kemudian yang terakhir, babak terakhir dipimpin oleh teman-teman XDS, kita mengadakan strategic design workshop, ya, semacam design sprint gitu, yang dibantu oleh banyak stakeholders dan banyak teman-teman designers gitu. Kita coba mengeksplor inovasi-inovasi apa sih yang kira-kira bisa terjadi untuk mendukung penggunaan sepeda sebagai moda commuting. Oke, selanjutnya, jadi hari ini apa yang akan teman-teman peserta webinar dapatkan hari ini adalah sedikit banyak snippets and summary dari apa yang sudah kita lakukan, perjalanan inisiatif ini dari awal hingga saat ini gitu. Teman-teman akan mengetahui beberapa apa aja sih yang melatar belakangi inisiatif ini, kemudian summary dari stakeholders dan users insights, terus yang kemudian selanjutnya metodologi workshop yang kita pakai dan juga hasilnya, terus kemudian rekomendasi inovasi produk dan service yang kami tawarkan, serta bagaimana menjahit inovasi-inovasi ini dalam sebuah cerita perjalanan bicycle commuting yang ideal gitu. Oke. Nah, selanjutnya saya mau cerita sedikit tentang hal-hal yang mendasari inisiatif ini dari awal itu. Dan ini saya mau cerita berangkat dari apa yang sudah saya tulis dalam
artikel yang saya buat waktu itu. Nah, tapi sebelum itu kita menyadari bahwa sebenarnya inisiatif ini sudah dimulai lebih dulu dari awal gitu. Bahkan sebelum kita tertarik, ada teman-teman dari ITDP yang sudah berprogres untuk membuat konsensus Jakarta ramah bersepeda. Dan ini menurut kami adalah sebuah konsensus yang sangat baik, yang sangat komprehensif, dan kita mau building up from this gitu. Building up from this consensus. Dan di sini ada banyak elemen-elemen yang sangat penting dan menurut kami ini esensial, yaitu peraturan, terus kemudian perencanaan budget untuk bicycle infrastructure, terus kemudian akses ke sepeda, bersepeda untuk anak-anak, terus lingkungan sepeda yang nyaman, partisipasi stakeholders untuk mendukung kultur bersepeda, keamanan bersepeda, penyediaan jalur sepeda yang layak, infrastruktur jalan dan fasilitas parkir, juga penyediaan fasilitas shower dan ruang ganti. Dan kita mau berangkat, ini kita mau building up from this consensus gitu, dan kita mau coba explore ini lebih lanjut. Dan kalau teman-teman tertarik untuk baca inisiatif ini lebih dalam, teman-teman boleh connect ke teman-teman di ITDP. Terus kemudian selanjutnya, nah dalam inisiatif ini kami mencoba bertanya gitu, sebenarnya sepeda ini posisinya di mana sih dalam keseluruhan ekosistem transportasi publik gitu. Sepeda sendiri kan sebenarnya bisa digunakan sebagai moda berkendara langsung dari rumah menuju ke kantor. Tapi nyatanya sebagian besar dari kita yang tinggal di Jabodetabek itu memiliki jarak antar rumah dengan kantor yang jauh gitu, lebih dari 10 km yang sebenarnya adalah jarak nyaman maksimum bersepeda gitu. Saya pribadi dari rumah saya di Depok ke kantor saya di Jakarta Barat itu 40 km, itu nggak mungkin saya naik sepeda dari rumah ke kantor itu. Yang ada di kantor tidur gitu kan. Nah, maka dari itu posisi yang kita coba saat ini adalah mengeksplorasi penggunaan sepeda sebagai solusi first mile dan last mile. Apa sih first mile dan last mile ini? Alias dari rumah menuju ke stasiun kereta atau ke Transjakarta atau ke stasiun MRT, dan kemudian last mile. Last mile itu dari stasiun itu atau halte-halte itu ke kantor gitu. Kurang lebih secara sederhana seperti itu. Jadi ini adalah posisi yang kita pasang di sini. Posisinya adalah cycling dipasang sebagai solusi first mile dan last mile. Emang apa sih untungnya kalau kita bersepeda sebagai first mile dan last mile? Nah, sepeda itu untungnya dia bisa mencapai area yang lebih luas dibandingkan kita berjalan kaki, ya kan? Namun, dia masih jauh lebih murah dibandingkan kita menggunakan online taksi gitu. Misalkan Gojek atau Grab gitu. Ya kan? Kalau kita naik sepeda sendiri tentu saja dia gratis gitu. Kita cuma invest beli sepedanya aja di awal dan maintenance mungkin. Dan itu tentu saja lebih murah dan tentu saja lebih sustainable. Maka dari itu kita memposisikan sepeda ini sebagai first mile dan last mile solutions. Dan di tulisan saya juga saya mengelaborasi bahwa jarak yang nyaman untuk bersepeda sebagai first mile dan last mile solutions ini adalah 4 km ya. Ini maksimumnya dan itu udah cukup mengeluarkan energi gitu. Jadi kalau kita bolak-balik kurang lebih total jadi 8 km. Nah, selanjutnya emang signifikan nggak sih kalau kita menggunakan sepeda sebagai moda first mile dan last mile? Nah, yang saya lakukan dalam analisis saya melakukan service area analysis yang hasilnya sebenarnya saya pikir cukup signifikan. Jadi kalau kita memetakan semua titik-titik stasiun yang ada di DKI Jakarta, dan kita berjalan 10 menit keluar dari masing-masing titik stasiun itu, kita hanya melingkupi 15% dari area Jakarta. Sedangkan kalau kita ganti modanya dengan bersepeda selama 15 menit, selama sejauh 4 km tadi, semua stasiun BRT, MRT, dan KRL yang ada di Jakarta bisa mencapai 80% dari area Jakarta. Artinya apa sih? Artinya masing-masing stasiun melayani area yang lebih luas. Artinya lebih banyak orang bisa mengakses transportasi publik. Artinya lebih banyak destinasi, kantor, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas komersial yang bisa dicapai dengan transportasi publik. Potensi mengurangi kemacetan, juga tentu saja opsi mobilitas yang jauh lebih berkelanjutan. Nah, kemudian selanjutnya, jadi
slide selanjutnya. Nah, kami melihat bersepeda di masa mendatang, jika ekosistemnya berhasil dijahit dan visi ini diimplementasikan secara bersama-sama bagi banyak di berbagai macam stakeholders dan di berbagai macam skala, maka kami mengharapkan akan terjadinya sebuah behavioral shift dari penggunaan sepeda yang sebagai moda rekreasi dan moda berolahraga, shifting menjadi moda commuting. Dan terutama yang kami tekankan di sini adalah cycling sebagai moda first mile dan moda last mile. Jadi seperti itu. Nah, sebagai tambahan, selanjutnya, melalui analisis yang saya lakukan itu, sebenarnya dengan tools yang ada, mengetahui stasiun mana aja sih sebenarnya yang perlu kita fokuskan untuk intervensi pertama kali gitu. Jadi kita bisa melakukan analisis untuk mencari stasiun dengan populasi penghuni yang paling banyak, kemudian stasiun mana sih yang destinasinya terbanyak, terus kita bisa kurang lebih mengidentifikasi kolaborator mana aja sih yang potensial. Jadi kita bisa mendapatkan beberapa titik MRT, Transjakarta, dan KRL yang kira-kira kalau kita mau invest bicycle infrastructure di sana, harapannya itu adalah yield yang paling besar itu, dan itu adalah yang menurut kami krusial untuk diintervensi pertama-tama. Seperti itu. Nah, itu background studies. Selanjutnya kita mau dengar masukan-masukan dari berbagai macam users dan juga masukan-masukan dari berbagai macam stakeholders dan benang merahnya. Dan ini akan dilanjutkan oleh teman kami, Satya. Oke, halo semuanya. Thank you Daniel for the introduction. Nah, sekarang kita akan coba lihat sih what we did untuk meng-collect some data dari user dan juga dari beberapa stakeholder ya. So, kalau kita lihat di slide berikutnya, di sini we talk with several key stakeholders. Ada dari non-government dan juga ada dari service providers. Dan for the end users itself, kita ngobrol sama different types of user nih sebetulnya. Jadi, pesepeda tuh kita di sini membagi menjadi 3. New cyclist, commuters, sama commuter yang dia menggunakan mixed mode atau mixed end-to-end ya. Jadi dia naik sepeda dari rumah langsung ke destinasi, atau yang mixed mode itu dia yang naik sepeda dan juga mix dengan moda transportasi lainnya. Mungkin sedikit background kenapa kita memilih untuk membaginya seperti ini, terutama yang new cyclist, karena tadi salah satu goal yang kita mau dari project ini adalah nge-capture opportunity yang emerge nih selama pandemi, banyak orang yang bersepeda. Sebenarnya kita ingin tahu behavior mereka atau persepsi atau pengalaman mereka selama bersepeda ini bagaimana, dan gimana kita bisa nge-bridge-nya untuk mereka bisa take it to another level, which is commuting to work dengan sepeda. Gitu. Okay, so next slide. So these are some of the insights that we collected from the stakeholder interview. Kalau di sini bisa dilihat mainly ada 3 bucket ya. The first bucket itu dari community, jadi para sepeda, teman-teman komunitas Bike to Work. Main issue yang ditemukan oleh dari kita ngobrol sama teman-teman di Bike to Work itu adalah penggunaan sepeda untuk commuting itu sekarang preferensinya masih besar ke end-to-end. Jadi bersepeda langsung dari rumah dari rumah kemudian langsung ke destinasi gitu. Jadi salah satu sedangkan salah satu goals di sini kan kita ingin tahu nih sebetulnya what is actually wrong with mixed commute gitu kan. Kenapa it's not preferable in comparison to end-to-end yang mungkin lebih melelahkan gitu ya dibandingkan kalau misalnya mereka bisa menggunakan mixed moda. Jadi kita pengen lebih tahu secara behavior dan juga secara secara behavior lebih dalam kenapa sih mereka memiliki tendensi seperti itu para sepeda. Nah, kemudian dari service provider sendiri di sini kita memahami kalau ada nih sebetulnya willingness untuk mulai mengadopsi lebih banyak atau menyediakan lebih banyak layanan untuk mensupport para pesepeda untuk mixed moda gitu ya. Tapi di sini para service provider masih not sure where to invest and what to invest gitu. Jadi one of the key questions here ini kita untuk bantu memprioritaskan kira-kira dari insights yang kita dapat dari user apa sih yang yang paling bisa diprioritaskan dan implementasi oleh MITJ gitu. And on the other hand, from the non-government institutions di sini yang biasanya memberikan banyak rekomendasi gitu ya ke para service providers di sini mereka ngerasa kalau
ternyata masih ini nih apa namanya government service provider ini masih kekurangan data untuk bisa sebenarnya menentukan itu tadi apa namanya apa ini bisnisnya viable atau enggak, ini bisnisnya feasible atau enggak gitu. Jadi part of the exercise yang nanti akan kita lakukan juga adalah untuk mengevaluasi bukan hanya dari idenya apa, tapi sebetulnya seberapa feasible ide itu. Nanti akan dibahas lebih dalam oleh teman-teman XDS. Nah, oke, if we go to the next slide. Nah, di sini untuk dari segi user research-nya ada 3 key insights. Untuk yang key insight 1 dan 2 akan dibahas lebih dalam di following slides. Cuman yang di ketiga di sini kita juga memahami ternyata setelah ngomong sama teman-teman yang pesepeda yang baru dan juga yang udah cukup experience gitu ya, ternyata level of toleransi mereka dalam bersepeda itu atau dengan kondisi jalanan yang notabene tidak begitu bisa ditebak gitu ya di Jakarta, itu sangat bergantung terhadap pengalaman mereka gitu dalam bersepeda. Jadi buat teman-teman yang masih baru, kenapa mereka hesitant gitu ya untuk langsung jump dan coba commuting, karena bagi mereka mereka masih belum bisa tuh toleransi beberapa hurdle yang mereka experience selama bersepeda. Bahkan pada saat mereka rekreasi aja mereka masih belum bisa misalnya toleransi share jalan dengan moda transportasi lainnya, belum bisa toleransi dengan polusinya, dengan panasnya gitu ya. Nah, jadi di sini sebetulnya key takeaways-nya adalah mungkin memang bagi para new cyclist ini memang belum bisa langsung untuk di jam gitu, butuh banyak key initiative lebih ke membangun infrastruktur yang friendly bagi mereka untuk mereka jump langsung ke menggunakan mixed moda gitu ya. Tapi ada beberapa aspek yang masih bisa dikontrol yang kita nanti akan rekomendasikan juga bagaimana para new cyclist ini bisa tetap dimotivasi untuk menggunakan mixed moda gitu ya. Nah, these are only some of the key insights. For more detailed insights bisa email saya langsung di satya@somia.cx.com. Nanti saya bisa share deck yang kemarin udah sempat di-share juga untuk lebih detailnya. Nah, untuk detail insights-nya, nah tadi di sini kita berusaha untuk memahami sebetulnya apa sih motivasi mendasar dari para pesepeda itu untuk mulai bersepeda gitu ya, atau menggunakan sepeda sebagai moda commuting. Di sini kita identify one big theme adalah feeling control, gitu. Having the feel of control. Dan di sini kontrolnya itu dalam aspek apa? Di sini diidentifikasi ada 2 sebetulnya. Having control over time and having control over expense atau pengeluaran gitu ya. Time, apa nih maksudnya time gitu ya? Time itu maksudnya para pesepeda ini memilih menggunakan sepeda untuk commuting karena mereka bebas gitu. Saya mau berangkat kapan aja bisa, saya mau berangkat gimana aja bisa, nggak harus nunggu pesan ojek dulu gitu kan, nggak harus bergantung dengan misalnya saya ada uang atau enggak, jadi semuanya bebas sesuai saya maunya gimana gitu ya. Dan juga expense gitu. Expense dalam artian control, dia bisa mengatur pengeluaran mereka untuk transport itu bagaimana gitu ya. Nah, ini salah satu responden yang kita ajak ngobrol gitu ya, Mas Aulia. Bisa salah satu dorongan dalam menggunakan sepeda adalah bagaimana sepeda bisa membantu cut cost gitu ya. Dari yang awalnya commuting mixed moda Transjakarta dan sepeda 50.000, sekarang Transjakarta dan ojek online 50.000, sekarang bisa cut cost hingga sampai 11.000 setiap harinya. Nah, jadi so what gitu kan. Jadi apa sih key takeaways-nya gitu ya. Jadi di sini kita belajar kalau sebetulnya kita perlu nih untuk memprovide sense of control. Nah, gimana caranya nge-provide sense of control? Bisa dengan menyediakan transparansi lebih dalam terhadap transparansi dan accessibility terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pesepeda sebelum mulai berangkat perjalanan. Contoh misalnya, transparansi kondisi cuaca. Transparansi apakah di destinasi itu ada layanan parkir atau enggak. Gitu. Jadi itu adalah salah satu key learning yang kita bawa pada saat brainstorming dan di workshop activity kemarin. Nah, if you look at into the next insight, di next slide-nya, ya. Nah, di insight ini kita identify sebetulnya kalau dari journey-nya dan di transitnya itu apa sih yang dirasakan oleh para pesepeda ketika mereka menggunakan mixed moda. Di sini kita menemukan ada 3 key barriers yang dirasakan oleh pengguna mixed moda gitu ya. Dan dari 3 key barriers ini bisa dikategorikan dari pengalaman mereka di dalam stasiun,
dan pengalaman ketika mereka di dalam transit atau di dalam moda transportnya itu sendiri. Nah, di dalam transit, di dalam station, itu yang paling besar dirasakan adalah bagaimana layanan pendukung sepeda, terutama parkir itu masih kurang memadai. Baik itu dari segi keberadaannya gitu ya, atau kalau misalnya ada pun dari segi bagaimana itu menciptakan sense of safety dengan misalnya penempatannya yang baik gitu ya, atau misalnya ada pengawasan dari staf parkir itu masih sangat rendah. Jadi ada responden kita yang kita ajak ngobrol, dia sampai nitipin sepedanya setiap hari ke rumah saudaranya yang tinggalnya dekat sama stasiun gitu, daripada parkir di stasiun yang dia tahu sebenarnya ada parkiran juga gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, masih dirasakan juga hassle gitu untuk membawa sepeda di dalam stasiun. Hassle-nya itu karena infrastrukturnya itu masih belum mendukung bagi pengguna TJ misalnya, hallway yang sempit gitu ya untuk bawa-bawa sepeda, atau misalnya nggak ada railing untuk bisa ngedorong sepeda, jadi harus ditenteng terus sepedanya. Nah, itu salah satu barrier yang dirasakan oleh para pesepeda gitu. Dan kemudian in transit. Nah, in transit ini sebetulnya pain points terbesar yang di-experience oleh para pesepeda, di mana mereka ngerasa nggak enakan dengan pesepeda lain. Karena tahu kan kondisi transportasi umum di Jakarta pasti padat gitu ya. Apalagi ini udah padat, kita bawa sepeda gitu. Perasaannya jadi nggak enak nih. Banyak teman-teman pesepeda yang ngerasa nggak enak, wah ini saya makan tempat nih nggak enak nih gitu kan. Jadi alhasil gitu ya, teman-teman pesepeda ini jadinya mereka tendensinya untuk biasanya menyiapkan waktu lebih banyak untuk mengantisipasi itu gitu. Either berangkat lebih awal, jadi kalau misalnya penuh masih bisa nunggu bus berikutnya lagi datang atau kereta berikutnya lagi datang, atau ya udah yang dihajar aja gitu. Nah, itu 3 barriers yang dirasakan paling membuat pesepeda tidak nyaman menggunakan mixed moda. Nah, untuk nextnya akan dibahas gimana sih sebetulnya kita nge-translate insights yang tadi barusan saya share menjadi actionable insights gitu ya, actionable items. Nah, berikutnya akan dibawakan oleh teman saya Adam. Halo, oke. Thanks a lot Satya for the insight stories. Jadi sekarang kita pengen cerita gimana sih proses desain kita translating all these insights into a solid concept gitu ya. Nah, mungkin bisa next lagi ya. Nah, jadi mungkin mau share dulu ini kayak innovation framework yang kita pakai. Mungkin kayak banyak teman di sini yang udah sempat pernah lihat nih Venn diagram 3 ini, desirability, feasibility, sama viability gitu. Nah, human centered design itu sebenarnya menggunakan framework 3 bulatan ini, tapi dia starting with desirability first gitu. Jadi instead of kayak mikirin service apa ya yang bisa orang mau bayar atau kayak yang bisa sustainable atau yang visible secara teknologi, tapi kita mikirin dulu sebenarnya apa sih yang delightful buat orang-orang gitu. Sebenarnya apa sih yang menginspirasi atau mengempower cara orang bersepeda, kebutuhan orang bersepeda gitu. Nah, jadi kita start dari situ dan baru kita explore nih dari ide-ide itu gimana sih cara membuat ide-ide tersebut visible secara teknologi dan secara organisasional, dan kemudian gimana sih kita desain bisnis model yang bisa nge-support ide ini secara financial juga, kira-kira kayak gitu. Nah, dari framework ini kita bikinlah 3 fase workshop nih. Jadi fase pertama itu ngomongin desirability, kemudian fase 2 itu visibility, fase 3 viability, fase 1 ini kita intinya adalah reframing opportunity areas based on insights-insights yang udah Satya tadi bilang. Jadi kita ada insight sharing, ada stakeholders lightning talks juga di situ ngomongin mengenai isu-isu urban mobility ini. Kemudian kita explore ideas and concepts gitu. Nah, kemudian nanti detailnya akan dicatain di bawahnya. Kemudian visibility, nah kita evaluate konsepnya dan iterate berdasarkan organizational and technical visibility. Sama viability adalah lebih ke arah exploring service dan business modelnya untuk menjadi sustainable gimana. Nah, intinya di 3 workshop ini kita combine nih expertise-nya nih supaya dapat comprehensive perspective in approaching the problem. Jadi nggak cuman ngelihat masalah ini dari satu sudut pandang doang. Jadi ada experience designers yang
biasanya lebih ke arah designing digital products and services, kemudian ada juga service designers, ada juga creative technologists, ada urban designers, ada transport planners, ada transit providers yang tadi MITJ, kemudian Transjakarta, kemudian ada juga government representatives. Gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini part 1. Jadi proses di part 1 ini big picture-nya adalah kita pertama reframing opportunity dulu. Jadi ada series of lightning talks, jadi ada Satya sharing mengenai detailed insights yang udah kita dapetin, ada dari Daniel sharing baseline konteksnya juga, ada teman-teman dari ITDP juga sharing. Itu kita nge-reframe semua itu pakai how might we notes, kemudian how might we notes-nya itu kita mappingin ke user journey gitu. Nah, user journey kira-kira kayak gini, jadi kayak pre-usage itu preparation-nya gitu, building awareness, intent, kemudian juga ketika dia pakai sepedanya, itu adalah di first mile usage-nya, kemudian di in transit-nya, kemudian juga pas dia nyampe destinasinya gitu. Nah, ini tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memetain sebenarnya problem-problem yang paling prominent itu ada di fase dan area di mana yang mesti kita explore. Next lagi. Nah, kemudian abis kita pilih nih bareng-bareng gitu ya, pakai voting, kemudian milih fase mana yang penting di kita solve. Ini by the way itu kita split juga ya, jadi 4 grup. Jadi 4 grup kita ngakuin ini secara paralel. Nah, kemudian di masing-masing grup itu ada yang namanya pertama lightning demo. Jadi dari Hamatu yang terpilih, semua orang akan mencari inspirasi nih, apa aja sih yang ada di inovasi di luar sana yang kira-kira berkaitan dengan Hamatu ini gitu. Jadi tujuannya adalah pertama kayak kita nggak reinventing the wheel lagi. Kalau kita udah tahu banyak hal menarik yang bisa kita adaptasi dari ide-ide lain, kita tempelin dan kita terinspirasi bareng-bareng. Kemudian kedua lebih ke arah ketika kita ideation biasanya kan bingung-bingung kayak gue mau ide apa ya, gue nggak ada ide nih gitu. Nah ini to apa ya, create the spark to get the creative juice flowing juga supaya nanti di ideation-nya lebih mudah kira-kira gitu. Kemudian kita masuk ke individual exercise di mana setiap orang itu crazy sketching. Jadi mungkin yang belum familiar kayak Crazy Eights itu adalah intinya setiap orang itu harus nge-sketch 8 ide atau 8 elaborasi dari ide. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya buat diverge dulu nih. Jadi kita kayak jangan terpaku sama satu ide dulu. Nah ini akhirnya kita nge-sketch juga kayak bisa ngeartikulasiin idenya dengan lebih jelas ke teman-teman sehingga bahasa yang diomongin itu sama. Nah dari Crazy Sketching ini kemudian nanti akan dikurasi oleh masing-masing tim kayak yang mana yang mau dipakai idenya. Nah kemudian secara individu ketika masing-masing orang udah punya ide yang mau dipakai, masing-masing orang akan membuat 3-step konsep gitu. Jadi 3-step konsep intinya adalah mengartikulasikan idenya secara lebih jauh lagi gitu lewat konsep yang diartikulasikan dengan 3 step. Jadi misalkan di sini ada contoh nih ya. Jadi ini Pak Yugo kayaknya ada juga nih. Jadi ini konsep Pak Yugo waktu itu mengenai tertiary and secondary road yang akhirnya juga dipilih waktu itu. Nah ini diartikulasikan, jadi fase 1 tuh ngapain sih, fase 2 ngapain, fase 3 ngapain, dan kira-kira stakeholders yang terlibat siapa aja. Nah kira-kira kayak gitu 3-step konsep. Kemudian di voting nih, masing-masing grup, itu berarti setiap orang punya 3-step konsep, dan akan dipilih satu doang yang dikembangin, tapi dipilih juga elemen-elemen dari konsep lainnya yang mau diintegrasikan ke situ, kira-kira apa gitu. Nah disitulah ada konsep voting. Jadi, nah kalau konsep voting dilihat kan kayak banyak tuh ya, berjejer gitu. Jadi, yaitu di vote, kemudian nanti satu konsep yang terpilih itu diambil dan elemen dari ide lain bisa diintegrasikan ke situ. Nah, kira-kira dari situ kita udah dapat 4 konsep tuh dari disability tadi. Nah, 4 konsep ini kita masih diartikulasiin lebih detail lagi lewat yang namanya service journey mapping gitu. Nah, sebenarnya service journey mapping ini apa sih? Intinya sih kalau meminjam ilustrasi dari NN Group gitu ya, kita nggak cuman mikirin mengenai front stage of the experience. Jadi kalau experience itu ibaratnya teater, kita nggak mikirin kayak gimana sih penonton atau end users bertemu dengan service yang kita
berikan di depan gitu ya, tapi kita juga mikirin service yang kita berikan di depan itu di baliknya tuh ada apa sih yang mesti nge-supportnya gitu. Kalau kita mau kasih kayak mungkin inspirasi rute-rute ke orang-orang gitu, dan inspirasi rute-rute di belakangnya itu siapa yang supply sih, apakah ada community, apakah ada curator, apa ada apa. Jadi kayak both on the front stage and on the back stage of the service kita coba artikulasiin ini kira-kira gimana sih gitu. Dan di situ kita bikin ideal journey juga ya, kayak nah kita pengen journey orang tuh kayak gimana sih secara feelingsnya. Jadi kayak di momen apa dia inspired, dia apa itu delightful, di momen apa kayaknya ini kayak masih bingung atau biasa aja kayak gitu kira-kira. Sorry ini kita cepet aja ya, kalau kita bahas satu-satu detail nanti kepanjangan. Oke. Ujung-ujungnya kita come up with these 4 concepts. Jadi dari 4 grup. Pertama itu grup 1 adalah transit accessibility through secondary and tertiary road gitu. Ini menarik banget waktu itu dari Pak Yugo dan kita kembangin bareng lagi karena intinya adalah tadi ya kayak acquiring new users di bersepeda sebagai commuting itu salah satu hasil adalah tolerance terhadap road condition-nya seperti yang Satya bilang gitu. Agak susah kayak ini udah kayak super panas terus lawanan sama truk terus kayak terhembus asap-asap kendaraan bermotor kayak gue udah kayak apaan tahu nih nyampe kantor segala macam gitu kan. Jadi leverage secondary and tertiary road would be a very interesting idea kalau misalkan kita bisa tahu nih rute-rute mana sih yang nggak harus primary road tapi lewat jalan-jalan dalam tapi lebih adem, lebih nyaman, lebih kayak nggak lawanan sama kendaraan bermotor lainnya segala macam. Jadi itu konsep pertama. Kemudian konsep kedua adalah bicycle restriction hours di commuter lines gitu. Jadi kenapa kayak gini? Karena intinya sih ada tension nih ya, di mana pesepeda yang terutama yang bawa sepedanya, sepeda lipat dibawa ke MRT, dibawa ke Transjakarta, merasa kayak agak berlawanan sama orang-orang yang lainnya gitu. Ngelihat orang ini kok dia bawa sepeda, kok dia makan tempat ya gitu. Sementara dia yang kayak sebenarnya lebih sustainable mungkin dibanding yang lain yang mungkin naik online ojek gitu ya. Tapi dia jadi merasa nggak enak juga gitu. Jadi kayak ada tension di situ. Nah, kita bisa nggak sih nge-solve tension ini lewat adanya jam-jam ini kayak orang saling intoleransi satu sama lain gitu. Nah, kemudian konsep 3 lebih ke arah integrated smart cycling information. Jadi contoh-contohnya ini kayak gini ya. Jadi kayak oh ada gue tahu nih di mana aja ada parkiran, gue bisa dengan mudahnya kayak pakai fasilitas parkir dengan aplikasi di HP gue segala macam kayak gitu. Jadi integrasi fasilitas dengan digital ecosystem. Nah kemudian satunya lagi lebih ke arah, nah ini menarik juga nih. Jadi public private partnership untuk one stop bicycle stations. Jadi kayak contoh-contohnya ini nama konsepnya Park and Fresh. Di mana kayak misalkan ada suatu cafe atau suatu minimart kayak gitu. Nah nanti bisa nggak kita integrasiin space yang mereka punya untuk kayak punya one stop stations minimal kayak untuk parking atau untuk hal-hal lain yang sifatnya untuk fasilitas pesepeda ini gitu. Karena kenapa? Karena kita tahu di sana dia ada keamanannya juga, ada orang satpamnya, kemudian juga nyaman juga kalau misalkan dia mau makan dulu di situ atau mau beli-beli dulu segala macam, feeling of safety and security-nya mungkin akan lebih meningkat. Dan juga provision of the space-nya ibaratnya nggak harus semua ditanggung oleh pemerintahan, kira-kira gitu. Oke. Nah, dari sini kita ngelihat nih, sebenarnya gimana sih kita bikin 4 konsep ini visible secara teknologi dan secara organisasi. Nah, kita bikin workshop part 2, ini internal workshop dari tim kita. Itu pertama kita mikir kayak gimana cara kita increase visibility and scalability juga dalam konteks ini gitu. Nah, sebagai contoh, yang ide tadi mengenai tertiary and secondary road, itu kira kita lihat basis ide awalnya adalah menarik banget dari community planning dari bottom up gitu. Kira-kira kayak dari skala kelurahan atau bahkan RW gitu ya, menentukan kayak transportation mana aja sih yang paling penting buat mereka. Kemudian kayak rute apa sih yang bisa mereka bikin di tertiary atau secondary road menuju ke sana gitu. Kemudian gimana kita support rute itu, kita piloting dulu segala macam gitu. Nah,
mungkin problem yang kita identify di sini adalah mungkin birokrasinya agak lumayan nih gitu ya. Kalau kita mencoba bikin satu-satu planning di semua komunitas tersebut gitu, dan mungkin juga nanti orang malah kayak gontok-gontokan kalau misalkan ada yang kayak nggak setuju harusnya stasiun di mana yang mana, atau kayak harusnya rute A atau B segala macam. Jadi instead of kayak bikin dari bottom up planning, kita juga tetap mensupport si bottom up planning ini, tapi what if kita mikirnya lebih ke arah user generated routes aja nih gitu. Jadi gimana kalau kita starting with collaborating with the experts. Jadi kita kan tadi dari pertanyaan Daniel udah tahu ya sebenarnya kayak transportation span aja sih yang prominent nih untuk ngambil orang dari rumahnya sama untuk nyampein orang ke destinasinya gitu. Nah, bisa nggak sih dari situ kita bereksperimen nih dengan rute-rute yang tertiary secondary road dibikin sama experts atau kayak ya emang cycling communities, dan rute-rute ini langsung mereka bikin kayak dari situ rutenya bisa didiscover sama orang-orang dan bisa divalidate nih mengenai rute-rute ini gimana sih kenyamanannya, keamanannya, experience-nya delightful atau enggak. Nah ini lewat UGC reviews gitu. Jadi biarkan mekanisme user generated content ini yang menjudge si rute-rute ini sendiri ke depannya. Kayak ini dia ada misalkan rating berapa, atau kayak ada review bagus atau enggak, segala macam, udah dipakai berapa orang. Nah, jadi nanti bisa nggak kita bikin kayak mekanisme yang lebih organik lah ke arah si konsep ini. Nah, kemudian dari pemikiran itu kita bikin prototype. Yang tadi, sorry, belum. Nah, kita bikin prototype, jadi kita nge-refine lagi prototype-nya. Jadi si iteration ini kita juga lakuin ke konsep-konsep yang lain, kita udah iterate, kayaknya yang lebih scalable, lebih visible gimana, kita bikin lagi prototype-nya, baru kita ketemu end users buat kita prototype testing, kira-kira gitu. Nah, ini kira-kira evolusi idenya, konsepnya dari feasibility workshop ini, grup 1 jadi user generated routes konsepnya, konsep besarnya, kemudian konsep kedua, pembatasan jam dan fasilitas ini kayak ada reframing sedikit dari kayak untuk apa pembatasannya. Kemudian grup 3 lebih ke mengerucut gitu ya ke aplikasi untuk pesepeda. Kemudian grup 4 lebih ke ada additional konsep mengenai modular dan multipurpose gitu untuk memikirkan kayak konsep yang visible dan scalable. Nah, dari situ kita tes nih. Sebenarnya apa sih yang works, apa yang nggak works, kira-kira gitu. Lanjut. Nah, sayang kita nggak punya waktu cukup banyak ya untuk kayak ngebahas semua hasil konsep testingnya. Cuma nanti mungkin di lain waktu kita bisa share juga hasil-hasilnya. Intinya kita iterate lagi berdasarkan hasil konsep testingnya, dan dari situ kita menggabungkan nih ide yang grup 1 dan grup 3, kemudian grup 2 dan grup 4 digabung, kira-kira gitu. Nah, grup 2 itu kita nggak explore lebih jauh lagi akhirnya pembatasan jam dan fasilitas, karena kayak sentimennya agak cukup negatif gitu ya. Orang kayak merasa kok gue malah kayak semangat kayak gini ini malah dibatasin segala macam gitu. Jadi kita belum explore lebih lanjut. Nah, akhirnya user generated routes kita tambahin ke aplikasi untuk pesepeda ini, karena intinya aplikasi untuk pesepeda adalah yang tadi ya, selain dari dia bisa nemuin experience transit commuting yang delightful tadi lewat jalanan yang nggak panas, nggak lawanan sama truk segala macam, tapi dia juga pengen punya sense of control kan gitu. Nah, sense of control ini adalah si app tadi ini gitu. Oh, dia tahu di mana aja ada parkir sepeda, gimana cara gue bookingnya, kemudian rute-rute mana yang aman segala macam. Nah, ini kayak one stop information platform yang digabungin ke situ. Terus satu lagi yang modular itu ya tadi ya konsepnya. Jadi fasilitas parkir modular dan multipurpose. Nanti konsep-konsepnya akan diceritakan lagi. Oke, nah baru terakhir nih kita workshop lagi mengenai viability. Next. Nah, kira-kira overall prosesnya tuh kayak gini. Jadi based on user insights dari konsep testing dan juga dari
analogous inspirations yang inspirasi-inspirasi yang kita punya mengenai bisnis model lainnya gitu ya. kita coba nge-crafting si bisnis model ini untuk mensupport dua konsep besar tadi gitu. Nah, jadi pertama kita dari konsep testing itu kan kita sebenarnya udah tahu apa aja sih value proposition yang bisa works nih, yang orang cukup buy in gitu dari konsep tersebut, dan kira-kira orang willing to pay for that gitu. Atau orang, kita juga tahu tuh kayak apa aja sih yang orang sebenarnya nggak willing to pay juga for that, then we need to find another way to monetize. Jadi kayak misalkan ya kita ambilnya dari ads atau kita ambilnya dari promo merchant yang mau naruh jualan dia di rute-rute sepeda kayak gitu. Jadi kayak kita harus get kreatif ketika kita ngelihat value proposition yang ada, oke nih works, tapi kayak orang willing to pay for that nggak sih gitu. Nah, itu kita petain nih. Jadi di bisnis model Canvas gitu. Jadi teman-teman mungkin juga udah familiar gitu ya dengan si bisnis model Canvas ini yang ada value proposition, ada target customer segmentsnya itu siapa, kemudian juga ada key activitiesnya apa segala macam. Nah, ibaratnya yang di part atasnya tim kita internally kita mau bikin activities kayak gini segala macam, hasil artikulasi dari konsep besar kita yang dua. Tapi kan yang bawahnya kita belum tahu nih yang revenue model sama cost structure-nya. Nah, si revenue model ini yang kita ideate bareng sama tim. Waktu itu kita ajak lagi nih rame-rame untuk bikin workshop ini. Kemudian teman-teman baca dulu analogous inspiration. Jadi ada macam-macam waktu itu bisnis model cards gitu, kita jembrengin. Terus teman-teman bisa baca kayak, oh experience selling, cross selling, kemudian ada apa-apa, ternyata tipe-tipe bisnis model udah banyak gitu. Jadi dari situ nanti setelah baca bisa langsung ideate gitu. Oh ternyata ini make sense nggak sih buat nge-support konsep ini gitu. Buat nge-support value proposition yang kita punya. Kalau misalkan make sense, orang yang baca tuh harus nulisin idenya. Makanya ini ada post-it di atas cards-nya gitu ya. Nah, so nulisin idenya, kemudian kita voting bareng. Jadi masing-masing grup voting setelah sharing tentunya ya. Jadi kayak sharing kenapa menurut yang bikin itu kayak idenya kayak gini, kenapa make sense, kenapa enggak. Habis itu di voting. Nah, muncul kan yang paling menang nih hasil-hasil vote-nya. Ini udah hasil-hasil vote yang paling menang ini, karena kita nggak menutup kemungkinan revenue model itu bisa lebih dari satu. Jadi kita ambil yang vote-vote paling tinggi gitu, kita integrasiin lah ke si bisnis modelnya gitu. Nah dari situ kita udah tahu tuh, oh kita sekarang ternyata mau monetize ini dari cara-cara apa aja gitu. Nah terus kita ideate juga on cost structure, kira-kira kita butuh apa aja sih gitu. Kalau misalnya kita butuh orangnya siapa aja sih yang kita butuhin, kemudian kalau kita butuh cloud database management system, atau kalau kita butuh misalkan lobbying untuk ke community, kita butuh kayak cost-cost apa aja kira-kira yang ada gitu. Nah dari hasil-hasil ini semuanya kita ini juga sebenarnya kayak eksplorasi terbaru nih dari tim kita, bikin guesstimation exercise. Ini pertama kali kita bikin design workshop pakai Excel gitu. Jadi mungkin kalau tim orang-orang bisnis ngelihat ini kayak ini apaan sih gitu. Karena kita masih baru banget belajar juga. Tapi intinya kita mau belajar juga dari konsep ini, dari value proposition kayak gini, bisnis model yang kita desain, itu make sense nggak sih secara bisnis gitu. Viable nggak sih? Dia nutup nggak nih profit marginnya gitu. Baik kapan dia bisa untung, segala macam. Kalau dia untung kalau di tahun pertama kita nge-acquire berapa target user nih, dan kita bisa ngotain di situ target user yang apa aja nih yang kita bisa acquire di tahun pertama. Nah, kira-kira kayak gitu sih, kita metain tahun pertama sampai tahun kedua, jadi berapa target user yang kita acquire, tipenya seperti apa, kemudian mereka akan bayar service apa aja, kemudian kita bandingin sama cost-nya segala macam, oh kita bisa lihat di situ bareng-bareng kayak, kira-kira kasarnya, namanya juga guesstimation gitu ya, ini bisa works atau enggak nih, secara sustaining the business model. Kira-kira gitu sih. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita, kita tambahin nih bisnis model yang nge-support dua konsep ini. Gitu. Jadi, untuk konsep yang pertama ada freemium plus subscription model, kemudian ada merchants promo and booking system, ada gamification satu lagi. Nah, kemudian bisnis model yang kedua itu adalah pay per use dan juga integration with app subscription, kira-kira gitu.
kalau mau discuss mengenai ini bisa ada ini, bisa ngobrol-ngobrol lagi lah sama tim kita. Nah, tapi ini big picture kira-kira gini. Jadi setelah kita do workshop yang pertama, kita basically bikin yang paling atas itu. Kayak kita desirability workshop, designing concepts based on user needs, itu ada 4. Kemudian kita do feasibility workshop, 4 ini akhirnya evolving, konsepnya kita iterate lagi, menjadi konsep yang lebih scalable dan visible. Kemudian kita tes konsepnya, kemudian kita iterate lagi based on user insights menjadi 2 konsep besar, nggak 4 lagi. Kemudian 2 konsep besar dan juga konsep yang pembatasan jam fasilitas, kita ambil yang oke-okenya aja dan kita integrasiin ke grup lain. Kemudian dari viability workshop, kita bikin bisnis model yang kira-kira nge-support konsep-konsep yang tadi. Kira-kira gitu sih thinking proses dari awal sampai akhir. Nah, untuk ini ngomongin market opportunity sedikit gitu ya. Jadi total Jakarta population itu ada 11 juta. Kemudian kira-kira 83% itu tinggal 15 menit dari public transportation gitu ya. Jadi ini berdasarkan data Transjakarta juga kita ngambil. Jadi 9 juta. Jadi sebenarnya banyak banget kalau dipikirin. Jadi yang 15 menit dari station tadi. Kemudian 57% itu ternyata punya sepeda gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara simpel gitu dari data ini ya mungkin kita udah bisa lihat sih bahwa ternyata potensi banget sebenarnya kalau orang pakai sepeda untuk first mile last mile dia gitu karena udah deket sama public transport ini juga. Kemudian kita juga ngelihat di sini kayak emang sekarang itu paling banyak 63% orang-orang naik sepeda untuk recreational dan secara occasional. Jadi bener banget yang Daniel tadi bilang kayak orang-orang itu untuk olahraga, untuk rekreasi gitu ya. Dan juga secara occasional aja. Nah, occasional itu juga ditulis di sini tuh tadi dia frekuensinya seberapa kira-kira gitu. Nah, emang belum terlalu banyak yang frequent users kira-kira. Dan yang kalau ada yang frequent users itu pun 21%-nya masih frequent recreational gitu. Nah, mungkin yang frequent utilitarian ini ya teman-teman kita bike to work ini sebetulnya mungkin 13% ini ya. Jadi yang end to end, kemudian naik sepeda emang extreme user lah. Nah, sisanya occasional utilitarian. Jadi mungkin kita capture sedikit 3% ini ya adalah orang-orang yang baru mau shifting ke commuting gitu, nggak cuma recreational tapi emang sangat dikit. Tapi kita udah ngeliat tren di sini yang justru dari konsep ini kita pengen nge-convert lebih banyak lagi sih, kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi intinya setelah kita sintesis lagi nih hasil konsep testing kita, insights kita di awal dan di akhir, kemudian juga dari ide-ide yang kita punya, sebenarnya untuk melihat lagi big picture dan nggak terpaku sama ide-ide yang kita punya sekarang, ada 5 key strategi nih untuk enable the use of bike as transit commuting mode. Jadi pertama, itu fokus on convenience and discovery. Jadi instead of focusing kasih rute tercepat atau gimana, tapi rute-rute yang paling convenient dan enable orang untuk discover new kind of experiences itu kayak justru jadi enabler gitu. Makanya salah satu konsep yang kita bawa di sini adalah kayak yang tadi konsepnya Pak Yugo yang udah kita bantu kembangin lagi itu gimana caranya ada UGC routes, kemudian gimana caranya orang explore secara kreatif rute-rutenya dan juga itu nggak cuman ibaratnya functional gitu. Jadi discovery ini jadi lebih penting dibanding functional karena discovery itu meaning oh gue pulang kantor bisa kayak nemu kuliner baru dulu, atau gue bisa nongkrong di taman-taman lucu dulu atau gimana. Jadi kayak ini adalah kayak hal-hal uniqueness yang kita bisa jadiin value buat orang-orang. Kemudian kedua, recreational use cases as entry point. Jadi kita emang nggak bisa tiba-tiba kita mau convert orang, lu naik sepeda untuk commuting gitu, untuk first mile last mile. Orang bakal kayak barrier dia untuk menjadi menggunakan itu kayak akan sangat tinggi. Tapi kalau kita bridge itu lewat use cases yang lebih recreational, orang cobain dulu deh mixed mode, tapi untuk rekreasi gitu.
Misalkan rumah gue di Jakarta Selatan, coba deh gue jalan-jalan ke Jakarta Pusat, tapi gue jalan-jalan weekend dulu aja untuk kayak nyari kuliner atau apa gitu. Nah, itu kayak perjalanan-perjalanan recreational itu bakal meningkatkan toleransi dia dan membangun adaptability dia terhadap penggunaan mode tersebut. Kira-kira gitu. Nah, makanya kita sangat menyarankan recreational use case-nya kita amplify aja untuk jadi entry point, tapi kayak coba jangan end-to-end doang, tapi kayak recreational yang mixed mode juga. Kemudian, 3, safe and sufficient transit service and facilities. Jadi, seperti yang tadi Satya bilang, ternyata sufficient kayak cukup banyak dan ada itu ternyata nggak cukup, tapi gimana service and facilities ini, terutama parkir tadi, itu juga memberikan sense of safety juga gitu. Jadi di sini kita explore si konsep yang gimana cara bisa banyak, tapi bisa ada sense of safety and security buat orang-orang. Kemudian juga provide sense of control. Jadi sense of control ini tadi kayak kalau misalkan gimana cara gue tahu rute-rute yang baru ini akan aman, atau kayak gimana cara gue tahu gue pengen ke stasiun ini tapi ternyata dia nggak ada parkir, atau ternyata dia ada parkir tapi pas gue nyampe udah penuh, terus ternyata kayak sepeda gue harus pulang lagi, terus naik gojek lagi baru balik ke stasiun gitu kan, kayak dia jadi nggak punya kontrol atas waktunya dan energinya kayak gitu. Nah, itu strategi keempat. Kemudian strategi kelima adalah gimana kita accelerate data driven investment untuk bantu terutama government gitu. Jadi kayak the whole ecosystem of transit commuting ini, kalau kita punya data-data yang lebih konkret, kita bakal lebih measure lagi kayak kita mau invest di mana, infrastrukturnya, untuk di part of service yang mana aja, dan di area stasiun yang mana kayak gitu-gitu. Kira-kira 5 ini sih yang kayak jadi strategi utama yang kita bikin gitu ya atas dasar insights yang kita punya. Oh iya, ada ini ya, lupa ya. Harusnya tadi gue jelas-jelasin ini kasih ini aja. Tapi ya kira-kira gitu ya, kira-kira ini tadi gambaran ingin ketika kita zoom out, ide-ide yang kita bikin itu kira-kira fall on this 5 key strategies gitu kira-kira. Oke. Lanjut nih, product and service recommendation. Ini masih gue dulu nih. Oke. Nah, kita coba implementasiin nih si 5 key strategies ini lewat 2 konsep. Jadi kira-kira ada 3 key strategi yang lebih terjawab di konsep 1, di mana bike app ini untuk create your cycling route and crafting your experiences, dan kemudian juga ada 2 sisanya strateginya yang masuk ke Modulog ini, kira-kira modular and adaptable bike storage facilities in privately owned spaces gitu. Nah, gue mau cerita seperti yang tadi dibilangin ya, the quickest route is not necessarily the safest route gitu. Jadi bisa jadi paling cepat gitu, lo lihat di Google Map itu ternyata kayak jalannya chaos ini, terus kayak super macet dan kayak lo terintimidasi sama motor-motor atau kayak gimana. Tapi the safest route is not necessarily the most desirable one also gitu. Jangan-jangan lo bisa mengorbankan kayak nggak apa-apalah gue 15 menit dibandingkan 10 menit, tapi gue dapat jalan-jalan yang lebih experiential. Gue bisa ngeliat taman, atau gue bisa lihat pemandangan, atau gue bisa ngeliat hal-hal baru lah yang gue belum pernah lihat, atau gue bisa sarapan dulu di street food yang direkomendasiin sama teman gue segala macam. Nah, karena hal ini terjadi gitu, jadi kita ngelihat cycling ini sangat unik dan personalized gitu experience-nya. Dimana di sini kita bisa ngangkat tema ini jadi kayak cycling as a delightful experience instead of kayak have to define the safest atau the quickest aja gitu. Jadi therefore salah satunya kita bikin konsep ini. Nah, oke, next lagi. Nah, jadi isi konsepnya tuh cuman intinya ada 2. Jadi pertama adalah kita mau ngebikin creative routes ecosystem, di mana ada user-generated bike route creation yang nge-challenge orang-orang yang lebih extreme user gitu ya. Kira-kira gue suka banget sepedaan, gue misalkan setiap hari nih sepeda, tapi gue sangat ter-challenge nih jadinya, dan community sepeda lainnya untuk bikin rute-rute baru yang menarik. Ini bisa macam-macam, bisa dari secondary tertiary route tadi, bisa yang makin banyak greeneries-nya, ada cafe, view, segala macam,
ada heritage site. Jadi ini terinspirasi juga waktu itu dari ngobrol sama Mas Angga kalau nggak salah, itu ngomongin tentang banyak loh komunitas sepeda yang collab sama komunitas lain untuk jalan-jalan, lihat heritage sites atau lihat apa, kayak sisi-sisi lain dari kota ini kita belum lihat sebelumnya. Nah ini kayak menarik banget sebenarnya buat di-explore gitu. Nah kemudian juga hal ini menyebabkan orang-orang lain yang mungkin kayak user yang relatif baru sangat dipermudah untuk punya variety of route options yang lebih unik dan experiential gitu. Nah ini akan menginspire mereka nih untuk start doing transit commuting gitu kira-kira. Kemudian dari situ baru mereka yang udah coba-cobain routes-nya segala macam bikin kayak reviews-nya gitu. Jadi reviews-nya, report-nya ini sebenarnya bener nggak sih aman, bener nggak sih ini secure, bener nggak sih ini seru segala macam. Nah jadi kayak dari ekosistem ini kalau terjadi mungkin bisa secara organik mendorong orang-orang jadi lebih tertarik lagi nih untuk transit commuting. Kemudian lanjut lagi. Nah, satu lagi mengenai journey preparation and social support, di mana pertama ada bike related information, jadi kayak oh hari ini gue pengen sepedaan, weather-nya bener nggak sih aman buat bersepeda, atau ada jalan-jalan ditutup atau enggak, segala macam. Jadi intinya untuk journey preparation di awal. Kemudian juga di awal mereka harus ada facilities booking system. Jadi dia tahu bike locker misalkan ada di mana aja. Gue pengen booking dari sekarang supaya nggak kehabisan. Kemudian mungkin kayak kalau misalkan tambahan ini ya, experience booking ini adalah tambahan di mana kalau misalkan gue mau jalan ke stasiun tapi mungkin gue pengen beli makanan dulu. Ya siapa tahu di jalan itu gue akan bisa tuh kayak nyari gue mau sarapan di mana. Terus gue pesan dulu, nyampe gue udah nggak nunggu lama lagi, gue langsung makan. Kemudian gue cabut lagi ke stasiun. Nah kira-kira kayak gitu sih. Kemudian satu lagi adalah social community building. Jadi ini lebih ke arah lagi-lagi ya mengamplify experiences dari orang-orang yang udah bersepeda di rute-rute menarik ini ke orang-orang yang belum gitu. Sehingga mereka merasa punya social support, mereka merasa kayak ada safe space untuk bereksperimen dengan coba-cobain naik sepeda dan ada yang bantu juga si community-nya, kira-kira kayak gitu. Oke, nah ini ilustrasinya ya. Jadi ini ilustrasinya dia buka si Lola ini misalkan buka app-nya, kemudian ada info nih, oh ternyata hari ini nih weather-nya gimana sih, oke nggak buat naik sepeda. Kemudian dia akan bisa ngecek locker itu ada di stasiun mana aja dan mau ngebuka atau enggak. Kemudian dia juga bisa ngelihat new route submission nearby itu by your friend. Jadi kayak, wah teman-teman gue bikin rute nih seru banget, gue cari-cari kayak gitu. Nah, kemudian di sini setelah dia udah cari ini, dia bisa ngelakuin yang namanya bike centric wayfinding. Jadi dia mau ke suatu tempat, tapi first mile dan last mile itu sepeda, nanti dikasih tauin kayak, oke lu naik sepeda sampai stasiun ini, terus nanti dari turun di stasiun ini tambah sepeda lagi kayak gitu. Kemudian neighborhood discovery ini yang tadi ya kayak along the routes itu apa aja yang bisa di discover. Kemudian ada user generated route submission kalau dia mau bikin rute-rute sendiri, dan juga rutenya bisa di review, either dia yang review atau rute yang dia bikin di review orang lain. Oke, gitu lama banget ya sesi gue. Sip, thank you. Silakan Bel. Gue coba lanjutin dari kalau tadi Adam udah cerita tentang produk dan service recommendation yang pertama, yaitu bike app, dimana kita bisa bikin rute sepeda kita sendiri, terus kayak kita bisa benar-benar crafting our experience gitu ketika kita jalan naik sepeda. Nah yang kedua ini sebenarnya lebih ke penyediaan fasilitas yang gimana sih kita nyediain fasilitas sepeda, terutama di sini kita mau bahasnya adalah fasilitas parking yang aman dan juga cukup gitu, jumlahnya cukup banyak untuk menampung market yang sebenarnya cukup besar juga gitu. Jadi value yang, nah ini ada sedikit cerita nih dari beberapa teman-teman, kita kan ngobrol dengan beberapa stakeholders, juga kita ngobrol sama users. Ada yang menarik nih, ada conflicting story di sini. Jadi teman-teman Transjakarta sempat bilang, kita itu sebenarnya mau menyediakan fasilitas sepeda, tapi kita nggak punya tempat. Kenapa orang lahannya Transjakarta itu berhenti cuma sampai rem halte kok gitu? Kita nggak punya tempat buat naruh
parkir sepeda gitu. Juga kalau mau taruh di trotoar, trotoarnya aja belum tentu ada, atau kadang-kadang space-nya terbatas kayak gitu. Nah, terus kemudian kita ngobrol sama teman-teman MRT, bilang teman-teman MRT punya lahan yang lebih besar gitu, punya plaza, terus kayak lokasinya di jalan yang lebih lebar. Teman-teman MRT bilang kita udah kok nyediain fasilitas parkir sepeda, tapi kelihatannya kok nggak banyak ya pesepeda yang pakai gitu. Jadi tingkat okupansi fasilitas ini tuh masih sangat rendah gitu. Di lain sisi, conflicting-nya adalah ketika kita ngobrol dengan pesepeda, kayak yang tadi Satya udah bilang, ada perasaan justru nggak aman untuk meninggalkan sepedanya di area publik gitu, karena nggak ada yang jagain, gitu, nggak ada yang ngeliatin, atau bahkan seringkali orang, sepeda gue sih mungkin nggak mahal-mahal amat, tapi gue udah upgrade nih joknya, gue udah upgrade pedalnya gitu, jadi kadang-kadang sepeda gue sih nggak dicolong, tapi joknya dipretelin sama orang segala macam. Jadi dia nggak suka naruh itu unattended in public realm gitu, in public area. Makanya banyak pesepeda lebih suka dititipin aja sepedanya ke toko kah, atau ke rumah saudaranya kah, atau ke tempat-tempat lain di mana ada petugas security-nya atau ada tukang parkirnya gitu. Nah, maka dari itu selanjutnya solusi yang kita tawarkan adalah gimana sih kita bikin sistem parkir yang nggak di public realm, tapi adanya di private realm. Adanya di area-area privat, yang kemudian caranya adalah kita mengiterasikannya dengan, kita bikin modul parkir yang modular gitu. Jadi kalau misalkan tempatnya sempit, kita bisa bikin modul A, modul B, modul C gitu. Jadi modulnya ini adaptif terhadap keterbatasan lahan, seperti itu. Nah, selanjutnya, pesepeda itu, ini salah satu contoh yang kita iterasikan ya. Jadi pesepeda itu sebenarnya suka kalau ada fasilitas parkir yang di dalam radius jalan kaki dari stasiun, tapi yang ruangnya kadang-kadang nggak cukup kan. Maka dari itu kita coba si fasilitas parkir ini kita taruh di, misalkan di retail outdoor areas. Gitu, kalau misalnya ada cafe, mereka punya alfresco atau mereka punya sedikit parking area gitu, itu bisa kita taruh di situ. Terus office atau hotel lobby atau parking areas, ya kalau misalnya orang-orang tadi punya kalau misalkan stasiunnya cukup besar, mungkin ada area assemblage-nya atau ada unpaid area-nya yang cukup besar, atau kadang-kadang ada dead space yang masih bisa kita akalin gitu, misalkan di bawah jembatan pedestrian atau segala macam, atau mungkin ada rumah-rumah di sekitar stasiun yang punya garasi kosong, yang kalau siang pun mobilnya udah keluar gitu, jadi kayak underutilized. Jadi kalau kita sebelumnya, kalau kita lihat ini beberapa contoh penempatan yang gitu ya. Jadi pertama kita coba nih di MRT Cipete gitu. Ada sebuah toko namanya Bake a Boo gitu. Jadi ketika kita taruh si modul locker ini di sini, itu sangat berbeda, itu ditaruh di space di depannya, karena ini adalah miliknya Bake a Boo gitu. Ini miliknya cafe ini, dan cafe ini bertanggung jawab atas security-nya si locker ini gitu. Jadi si pesepeda yang paling kiri ini bilang, gue seneng banget nih karena si kasirnya bisa ngeliatin locker gue, bisa ngeliatin sepeda gue. Terus pesepeda lainnya bisa bilang, ya gue mau parkir di sini, terus gue cari sarapan, habis itu baru gue naik MRT ini. Terus yang di bawah ini adalah salah satu contoh di contoh kasus yang Transjakarta. Ini salah satu halte yang kita identifikasi population-nya paling banyak gitu, yaitu Pasar Genjing di Jakarta Timur. Dan kalau kita lihat, memang space-nya dikit banget kalau di public realm. Tapi di sampingnya ada toko buku. Jadi kita bisa sebenarnya naruh fasilitas parking di situ, dan itu ada ekosistem di mana private entities bisa ngobrol dengan transit providers. Ya udah deh, kita butuh tempat parkir, boleh nggak kamu sediakan tempat space untuk kita naruh fasilitas parking di tempatmu, nanti kita sort out di mana nih kita model dealannya gitu. Bahkan kita bisa bikin promotion, misalkan kalau kamu beli buku sekalian di sini, nanti kamu boleh dapat lokernya berapa hari, misalkan kayak gitu. Itu. Nah terus yang nomor selanjutnya adalah kita coba bikin modulnya ini, karena kita tahu bahwa keterbatasan lahan itu merupakan sebuah isu, jadi kita bikin banyak modul untuk banyak situasi gitu. Nah modul pertama itu adalah
payment interface-nya. Apakah kita mau modelnya vending machines gitu, atau kita bisa booking lewat langsung lewat scan barcode atau segala macam. Itu bisa diterasikan secara desain lebih lanjut. Atau kalau misalnya kita nggak punya resource-nya, kita bisa aja pakai kasir-kasir yang di kafe-kafe di tempat di mana locker kita ini dititipkan. Gitu. Jadi misalnya kita datang ke Indomaret, saya mau beli aqua sama mau beli locker satu gitu. Oke, dapat, terus kita parkir lokernya di Indomaret situ, terus kita naik ke Transjakarta. Misalkan kayak gitu. Terus kemudian modul nomor 2 adalah vertical open lock system. Tadi dalam risetnya Satya juga ada satu temuan bahwa dalam masalah parkir sepeda ada dua agama besar. Yang agama pertama adalah gue mau praktis. Gue mau begitu taruh, cepat, kunci, gue bisa langsung lari ngejar Transjakarta gitu, gue bisa langsung lari ngejar MRT. Atau yang kemudian agama nomor 2 adalah gue mau aman semua, yang tadi kayak saya cerita, ada joknya pokoknya nggak boleh dipretelin, ada speedometer yang di situ nggak boleh dipretelin, dia udah invest banyak di sepedanya dia udah, it's part of their personality, itu harus closed, aman gitu. Nah, tapi kita tahu bahwa ada keterbatasan space, ya kita coba aja kalau space-nya terbatas secara horizontal, kita bikin dia vertikal. Kalau misalnya space-nya terbatas secara vertikal, kita taruh dia horizontal. Gitu. Jadi kayak modul-modul ini fleksibel, dan kita bisa review dia mungkin case per case gitu. Kalau misalnya di stasiun ini gimana situasinya, kita pasang modul apa. Gitu. Terus juga yang menarik, kita bisa tambahkan modul-modul bike repair gitu. Misalkan kalau kita di jalan terus rantainya lepas atau bannya kempes segala macam, kita bisa fix itu dulu sebentar sebelum kita ambil locker terus pulang misalnya kayak gitu. Nah, terus kemudian modul terakhir adalah gimana caranya kita bisa integrasikan service ini dan produk ini ke dalam aplikasi yang tadi di solusi produk yang pertama. Kayak gitu. Next. Nah, cara bekerja gimana sih sebenarnya gitu? Jadi ini kalau kalian membayangkan ini adalah sebuah kolaborasi di antara tiga entitas besar, transit provider, private entities, dan juga cyclist. Nah, cara bekerjanya kurang lebih kayak gini. Transit provider dalam hal ini adalah MRT, KRL, atau Transjakarta, bisa melalui third parties atau teman-teman di transit provider bikin tim sendiri yang kayak gini gitu ya. Mereka menyediakan modul lokernya dan membayar sewa tempat ke area privat. Misalkan kafe, retail, kantor, lobby, dan sebagainya. Nah, teman-teman dari privat menyediakan ruangnya, menyediakan space-nya. Dan kemudian ya deal-dealan dengan partnership fee gitu, dengan transit provider. Nah, pesepeda, kita yang sebagai end user, kita pay per use, kita membayar uang sewa locker ke penyedia locker, yaitu ke transit provider ini. Dan juga dengan kita bertransaksi di situ, kita juga menyediakan data mobilitas yang sebenarnya data-data itu merupakan currency juga yang bisa diolah oleh transit provider gitu untuk further improvement of their facilities gitu kan. Di saat yang bersamaan ya transit provider menyediakan dan mengoperasikan dan maintenance dari fasilitas modul locker itu. Nah, relasinya cyclist dengan private entities, dengan kafe-kafe ini, private ini menyediakan pengawasan lokernya gitu. Ketika transit provider tidak punya space dan tidak punya resources untuk mengawasi ini, nah area-area private ini menyediakan pengawasan lokernya gitu, karena mereka punya space yang kelihatan langsung dengan kasirnya atau gimana gitu. Dan juga selain mereka menyediakan security, mereka juga menyediakan experience tambahan, misalkan promo atau advertising segala macam. Nah, dibaliknya pesepeda bagi private entities, mereka menyediakan foot traffic gitu. Semakin banyak orang yang bisa datang ke area private itu, mereka menyediakan foot traffic juga. Itu adalah sebuah kesempatan exposure terhadap brand dan advertising yang cukup prominent gitu ya. Jadi kurang lebih value distribution-nya seperti ini. Kita mengharapkan ini adalah win-win solution bagi ketiga entities ini. Nah, selanjutnya kami coba nih, tadi ada dua solusi besar gitu kan. Solusi satu adalah bike app, solusi dua adalah modul lock gitu. Nah, kami mencoba menjahit kedua solusi ini ke dalam satu cerita perjalanan commuting dengan sepeda yang ideal. Dan ini, jadi kalau teman-teman mungkin tadi belum kebayang gitu presentasinya lebih cepat, kira-kira ini seperti ini ekosistemnya di mata end user gitu ya. Nah, meet Lola. Nah, Lola ini
teman kita nih, Lola ini adalah seorang researcher berumur 25 tahun. Tinggalnya di Cipete, kerjanya di private research firm di dekat Bundaran HI gitu. Jadi dia preferably dia naik MRT dari MRT Cipete ke MRT Bundaran HI. Dia pengen nih punya lifestyle yang lebih aktif gitu. Dan pada saat bersamaan dia pengen mengurangi ongkos transportasinya gitu. Hobinya dia cukup sederhana. Dia suka cafe hopping gitu ya di daerah Cipete karena cafe Cipete itu di Cipete itu kan banyak cafe gitu. Dia suka cari makan di situ setelah kerja. Nah, ketika dia mau berangkat, apa nih yang Lola lakukan? Lola bilang sebelum mau berangkat, mau cek dulu nih hari ini cuacanya gimana sih? Nanti bakal hujan nggak? Nanti bakal terlalu panas nggak? Kayak gitu. Terus dia cari rute mana ya? Mau hari ini mau rute lewat jalan Cipete yang gede atau yang macet? Atau kita cari lewat jalan belakang deh, mungkin lebih teduh, tapi agak lebih lama sedikit gitu. Tapi lebih teduh dan mungkin bisa mampir beli sarapan dulu kayak gitu. Terus kemudian sebelum berangkat, oke yaudah kita book dulu locker di daerah MRT Cipete, adanya di beberapa titik. Kita setelah book nanti pokoknya kita udah sampai sana, kita tinggal masukin gitu karena udah pasti ada tempat parkir yang tersedia buat Lola. Jadi di sini fitur yang planning gitu, wayfinding dan route planning gitu. Rute-rute ini bisa jadi disediakan oleh teman-temannya gitu di user generated routes. Dan kemudian fasilitas ini juga terintegrasi dengan penyediaan bike facilities yang adalah si bike locker itu sendiri. Itu. Nah selanjutnya, ketika dia di jalan menuju stasiun MRT, si Lola ini ceritanya kaget gitu. Loh, kok ini jadi makin lama makin banyak jalur sepeda yang dedicated gitu. Jalur sepeda yang benar-benar bagus infrastrukturnya disediakan oleh pemerintah. Kok bisa? Kayaknya pemerintah ini membaca suggestion route yang disediakan oleh orang-orang yang skornya baik. Oke, yang tadinya ini skornya baik rute ini, tapi belum ada bike infrastructure. Pemerintah tahu karena pemerintah gather datanya dari apps itu, kemudian pemerintah bisa invest di situ. Jadi ini hubungan timbal balik yang terjadi antara users dengan government. Dan kemudian karena infrastruktur jalannya baik, Lola sadar nih, loh iya ya kok makin lama makin banyak kafe yang buka di sini. Nilai propertinya makin baik gitu. Dan itu alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah makin banyaknya jumlah pesepeda dan makin banyaknya jumlah pedestrian gitu. Karena experience di jalan itu makin bagus. Nah Lola akhirnya yaudah deh ini rutenya gue kasih bagus banget, 4,5 misalkan. Dan itu adalah timbal balik yang terjadi antara end users, terus kemudian government, dan juga private entities yang melihat ada peluang-peluang membuka usaha di rute-rute yang di-generate oleh users ini. Nah, selanjutnya ketika di Cipete, nah tadi kan tahu ya cerita tentang Bakebu. Nah, Bakebu ini karena dia capture the opportunity, dia rebranding jadi misalkan Bakebu gitu, jadi dari sekedar cafe menjadi bike friendly cafe gitu. Dan kemudian Lola ngerasa, wah ini cafe ini lifesaver banget karena dia nyediain bike locker. Dan karena si Lola ini dia nabung gitu, dia invest di sepedanya, dia suka sepedanya, dia ganti rantainya, dia kasih tambahan rak gitu. Dia nggak mau itu dimaling gitu atau dipretelin. Jadi dia pilih yang closed locker, absolutely secure and seamless gitu. Jadi sepedanya masuk gitu, ditaruh vertikal karena ada space-nya vertikal. Terus wah ada diskon nih. Ya udah deh mungkin kita ambil sambil cari cappuccino gitu kali ya gitu ke dalam. Terus begitu kita minum. Kenapa? Terus kita naik. Sorry, boleh ada mute? Oke, nah kemudian apa sih yang terjadi di sini? Jadi bike facilities ini kita sediakan di private space gitu. Jadi bukan di ruang-ruang publiknya, tapi justru kita taruh ini di private space. Dan kafe-kafe seperti ini kan tidak sedikit jumlahnya di sekitar Cipete. Gitu. Kita tahu bahwa ketika ada TOD, maka nilai properti itu makin banyak fungsi-fungsi
komersial dan campuran yang makin banyak di situ. Dan juga ini adalah partnership yang benefit everyone gitu. Cyclist senang, transit provider senang karena makin banyak orang bisa naik sepeda ke situ gitu. Dan kemudian private entities pun juga senang karena ada additional traffic ke space-nya mereka. Next. Nah, kemudian ketika dia di dalam keretanya, di dalam MRT-nya, dia udah merasa aman gitu. Emosionalnya udah baik gitu, dia nggak insecure lagi gitu. Dia udah aman karena sepedanya udah di dalam locker yang udah pasti diawasin sama si bayi kebu itu, dan juga lagian dia udah closed module gitu kan. Nah, ketika dia udah mau sampai dekat di Bundaran HI, nah ada notifikasi nih dari HP-nya, you're almost there. Mau sewa bike sharing nggak ketika dari stasiun ke kantor? Oh iya deh, mungkin gua ini lagi ya, sewa bike sharing gitu. Jadi ini aplikasi ini lagi-lagi terintegrasi dengan berbagai macam bike facilities. Terus kemudian, nah ketika dia udah di Bundaran HI menuju ke kantornya dia, nah ini kita mengandaikan bahwa dia pakai bike sharing gitu. Dan kita tahu sekarang bike sharing udah mulai bermunculan gitu kan di Jakarta. Dan ini adalah integrasi dengan third party provider yang menurut kami perlu juga terjadi. Dan kenapa bike sharing ini penting juga karena bike sharing ini bisa mengakomodasi non-cyclist dan new users. Jadi inovasi kita ini bisa juga diintegrasikan dengan berbagai macam third parties yang sudah disediakan. Dan juga sebaik-baiknya juga bike sharing ini kalau bisa ada di semua stasiun gitu kalau ada. Jadi Lola ambil itu, terus kemudian dia pergi ke kantornya naik si bike sharing ini. Ketika dia sampai, dia bisa dock itu di fasilitas parking dan fasilitas docking bike sharing yang ada di kantornya. Terus kemudian dia bisa mandi karena ada dedicated showers, dan kemudian dia kerja. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada regulation enforcement. Nah, regulation enforcement ini dari pemerintah ke private entities. Karena memang sudah disediakan kan peraturan gubernurnya gitu. Kita semua yang punya parking module untuk mobil dan motor juga harus punya parkir sepeda gitu. Sekarang regulationnya sudah dibuat dan harus di-enforce. Nah, gimana caranya enforce ini juga? Gimana caranya solusi kita juga enforce regulation ini? Kita punya yang tadi ingat namanya rating dan review. Jadi kalau kantor kamu nggak punya parkir sepeda yang layak, nggak punya shower yang layak, bisa rate rendah aja. Misalkan rate 1 atau rate 2. Nanti kemudian pasti kan rating itu terakumulasi dan kemudian pemerintah bisa notify, oke, gedung ini belum comply dengan regulations. Mari kita samperin, kita talk about incentive dan disincentive-nya, terus kemudian kita bisa work it out. Nah, selanjutnya, ketika Lola pulang ini, dia bisa share dengan teman-temannya, yuk kita kapan-kapan sepedaan bareng yuk ke Cipete, gitu, banyak experience menarik. Atau dia bisa share juga di sosial media. Terus ketika dia pulang, dia ngebayangin nih, oke, nanti gue pulang mau makan di mana ya, mau cafe di mana ya. Jadi ketika dia di kereta, dia bisa lihat, cek HP-nya, terus kemudian, oh ada cafe apa ya nanti yang gue belum pernah coba, misalnya ada Cafe Rogue, ada Blue Bistro, dan lain-lain gitu. Dan ini artinya apa? Ini ada advertisement revenue yang datang dari users menuju ke private entities gitu. Mereka bisa pasang product placement di situ, dan eventually it benefits everyone gitu. Cyclist dapat experience dan kemudian private entities dapat revenue gitu. Ya juga mereka punya a whole new experience dan discoveries yang itu merupakan sebuah placemaking baru gitu yang dirasakan oleh si Lola ini di area Cipete gitu. Dan kemudian nggak lupa pasti terakhir social media integration. Terakhir dia selfie dengan sepedanya di kafe-kafe yang baru gitu. Terus itu di-share ke banyak orang, dan itu akhirnya building up the communities, it becomes a trend of bicycle commuting gitu. Ini adalah ideal journey versi Lola di tahun 2022 gitu. Nah, ini kita mau iterate lagi 5 key strategies to enable all of this bike transit commuting mode. Yang pertama tadi Adam udah bilang focus on convenience and discovery. Terus kemudian kita coba recreational use case as entry point, kemudian safe and sufficient transit service, provide sense of control over time, over safety, over
expense over yang lain-lain gitu. Terus kemudian yang lain adalah, yang terakhir adalah accelerate data-driven investment. Nah, selanjutnya ini adalah action item collaborative implementation yang kita coba tawarkan gitu. Kita bagi ini jadi empat major stakeholders gitu. Pertama adalah transit providers, local government, private entities, juga community, baik bicycle community dan juga NGO yang bisa masuk ke sini. Nah, pertama kita cerita tentang transit providers gitu. Kita membayangkan transit providers ini jadi lead sektornya di dalam inovasi ini. Karena mereka ya sekarang saat ini posisinya adalah BUMD, punya kemampuan bisnis, tapi juga punya visi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat gitu kan. Jadi yang bisa teman-teman transit providers lakukan adalah satu, mapping, melakukan pemetaan interesting point of interest di sekitar stasiun gitu. Apakah ada street food, apakah ada taman, atau ada cafe, atau ada restoran gitu. Dan kemudian coba kolaborasiin di antara transit providers ini dengan private entities. Kita coba dari pemetaan itu, mana sih yang sebenarnya potensial untuk kita bikin parking facilities, terus kita bikin rute-rutenya gitu. Dan kemudian juga harus menyediakan informasinya gitu. Ketika dibikin, informasinya harus diceritakan ke end users, dan kemudian kita bikin booking platform, terus ketika kita itu udah running, datanya kita tarik, kita analyze mobility datanya, kita makin ngerti pergerakannya orang-orang dari mana, terus kemudian kita bisa bikin data-driven decision yang lebih baik. Local government harus support gitu, support new creative routes ini dengan high performance. Terus juga tidak lupa mereka harus bikin skema insentif gitu untuk bisa mengencourage si private entities, orang-orang yang akan menyediakan ruangannya ini untuk mereka dapat untung apa sih insentifnya gitu. Dan ketika mereka menyediakan parking facilities. Nah, terus juga kalau misalkan bicycle infrastructures kan tentu saja walaupun ada kita usulkan di private realm, tapi mau tidak mau kayak bicycle infrastructures kayak bicycle lanes itu adanya tetap di publik. Dan ini adalah menjadi tanggung jawabnya pemerintah lokal, dalam hal ini DKI Jakarta, untuk ensure the safety and security of bicycle infrastructures in public realm gitu. Jadi jalan-jalan misalkan dari rumahnya si Lola di Cipete ke MRT itu, in between-nya itu dia semua lewat domain publik, dan itu menjadi tanggung jawabnya local government untuk maintain, untuk operate, dan untuk review, regulate di situ. Dan bareng-bareng dengan transit providers, collect, analyze mobility data ini untuk menjahit ekosistem transit yang benar-benar data driven dan keputusannya itu benar-benar tepat gitu. Nah, kemudian private entities di sini simple banget, ini business oriented aja. Jadi yang pertama kita provide merchants data, dan kita sediakan promo-promo dan experience yang bisa didiscover oleh pesepeda gitu. Terus kemudian ya mereka menyediakan space-nya dengan insentif yang sudah disediakan oleh local government, dan kemudian ya mereka bantu untuk meng-create information dan booking platformnya. Kalau misalkan bisa kok booking kopi susu gitu dari awal, jadi lu datang tinggal ambil kopi susunya, berangkat naik MRT gitu misalkan. Terus juga support government in data driven decision making. Nah, untuk kita para pesepeda dan teman-teman di komunitas bersepeda atau teman-teman di NGO, kita ikutin aja, kita build recreational cycling programs kita. Kita yang bikin rutenya, kita yang usulin rutenya, kita yang tahu mana sih sepeda, jalur mana yang paling banyak lubangnya, kita tahu mana sih jalur mana yang kalau ngelawan truk itu paling sering, kita tahu jalur mana sih yang adem, kita tahu jalur mana yang paling pleasant gitu. Jadi perannya community di situ untuk membuat, untuk ikut serta dalam menciptakan lingkungan bersepeda yang convenient dan juga banyak discovery point of interest yang menarik. Ya, terus kemudian bantu transit providers dan local government dalam mapping out important transit locations. Terus ya berkomunitas bikin konten, bikin tips centric untuk transit commuting dan segala macam. Dan yang paling tidak kalah penting adalah kasih feedback, kasih review, kasih rating untuk transit facilities yang udah disediakan. Jadi ada feedback loop antara community, private entities, local government, dan transit providers yang ini perpetually growing, dan makin lama ekosistemnya itu semakin bagus, dan makin lama
bersepeda dan transportasi publik itu jadi satu ekosistem yang padu. Gitu. Nah, terakhir aku mau tutup ini dengan sebuah quotes dari Jan Gehl. Kita sadar, we are realizing that if you have people walk and bicycle more, you will have a more lively, a more livable, more attractive, more safe, more sustainable, and more healthy city. So, what are you waiting for? Itu. Terima kasih teman-teman semua udah mau dengerin cerita kita dan kita terbuka banget atas ini. Thank you. Yay, thank you banget Daniel, Adam, dan Satya sudah sharing. Panjang banget dan tapi seru banget dengerin kalian cerita tentang prosesnya dan juga akhirnya ya kita bisa tahu dua ide yang diceritakan lewat kacamata Lola ya. Gimana caranya dua ide ini bisa diimplementasikan mungkin di tahun 2022 ya, 2 tahun. Satu tahun lagi. Awesome, thank you so much guys. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita yang mungkin Daniel, Adam, atau Satya bisa jawab. Yang pertama nih, jadi ada yang nanya, wouldn't the pandemic be a perfect timing for sharing spaces with bicycle? Dan kayaknya pertanyaan ini tuh cocok banget buat Daniel menurut gue, karena memang artikel yang Daniel kemarin buat itu spark from this inspiration ya. Daniel melihat ada banyak pesepeda baru ya. Betul. Jadi gimana ya? Memang ini selalu tricky gitu. Kayak kalau kita punya projection, pasti kita punya projection optimis dan kita punya projection optimis gitu. Bisa punya projection pesimis. Dan ketika pandemi ini kita ngelihat banyak tren sepeda naik, kita bisa bilang kayak, oh ini momentum, kita harus manfaatkan. Atau kita bisa, ini mah paling cuma sebentar ngetrennya, kayak ngetren ini, terus nanti juga hilang gitu. Nah, momentum ini yang kita memilih untuk melihat outlook ini secara lebih positif. Yaudah kita capture momentumnya, kita bawa ini, mumpung orang-orang masih suka naik sepeda, kita mulai nih start building up the consensus, kayak teman-teman yang PDP udah bilang. Terus yaudah kita mulai building up aja satu persatu ekosistemnya dijahit untuk makin lama ke depan kita ekosistem public transportation-nya makin jadi. Nice. Kemudian ada juga nih yang tanya, tadi mungkin dari konsepnya kita rely heavily on user-generated content ya, whether pembuatan rute itu sendiri atau juga feedback terhadap apa yang sudah ada, rutenya atau misal kondisi di jalannya dan bagian-bagian lainnya dari perjalanan tersebut. Nah, menurut kalian gimana nih cara untuk increase willingness untuk orang-orang memberikan review atau juga generated content nih? Mengingat bahwa mungkin kalau kita reflect ke e-commerce, produk-produk yang terjual lewat e-commerce atau mungkin app store ya, itu tuh reviewnya mungkin tidak sebanyak dari yang kita harapkan gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih kira-kira? Ini siapa yang jawab nih? Adam kayaknya yang jawab. Action. Sat, gimana Sat? Yeah. I think one of the way yang bisa dilakukan itu, of course kita ngasih ini ya, reward for them to actually give feedback atau misalnya for generating content. Jadi bisa dibuat reward system within the product itself. Bisa itu misalnya kayak ngumpulin points and then the points can be exchanged for discounts. It's one of the possible ways we can bisa di-explore juga. Terus ya paling itu sih. Terus tapi paling on that point kan sebetulnya we're collecting other types of data juga, not only from what user submit. So we will embed kayak misalnya GPS tracking, itu juga some of the different data that we can use to actually datanya bisa kita share ke government atau bisa kita gunakan juga buat improve our service further. Gitu sih paling yang bisa aku share. Oke, yang lain ada yang mau tambah? Gue nambahin Satya sedikit. Jadi ada ide juga mengenai strengthen the community engagement nih. Jadi kan kita tahu ada jagoan-jagoan bike to work, kemudian juga di sini kayaknya banyak bike communities yang pada ikutan nih. Mungkin nanti bisa kasih masukan juga. Cuman bayangan gue
mereka bisa kayak bikin program-program si recreational cycling lewat mixed mode gitu. Tapi nanti kayak mereka bantu nekanin juga kayak giving ratings dan reviews ke rute-rute yang udah kita bikin bareng ini penting karena nanti kayak membantu kita semua untuk kayak dapat rute-rute yang paling aman, paling seru segala macam gitu. Therefore kayak I think bisa dari dua sisi tadi kayak emotional approach tadi kayak lo ini kayak give and take lo gitu, kayak lo jangan pakai aja, kayak bantu juga nih kayak kasih masukan, tapi on the other hand kayak lo bisa juga nanti dapat achievements misalkan ada leaderboard karena salah satu konsepnya gamification. Kita tahu kan banyak juga tipe-tipe yang kompetitif ya, biker tuh yang kayak nge-share tuh pasti kayak gue udah berapa kilo nih minggu ini segala macam. Benar-benar. Itu juga bisa kita leverage. Nice. Nah, ngomongin masukan nih, tadi ada juga ngasih masukan. Selain info tentang modul parking, mungkin kita juga bisa ngasih info tentang bengkel sepeda nih untuk di app-nya. Jadi misalnya ada on call bagi pesepeda di first and last mile. Jadi misalnya bengkelnya itu sendiri pun bisa jadi part of the PPP ya, private public itu ya. Partnership tersebut. Jadi mungkin kita juga bisa tuh nambahin di konsep kita ya nanti ya, nambah bengkel gitu ya. Jadi salah satu partnership kita. Oke, terakhir ada yang nanya prosesnya berapa lama nih Kak dari awal sampai akhir hari ini presentasi untuk membuat project ini. Iya, kalau nggak salah dari Juli nggak sih? Kalau nggak salah, gue memang menulis artikelnya. Oh ya, by the way, kalau mau teman-teman mau baca artikel yang pertama background studies, boleh visit mediumnya saya, Daniel Cesar Pratama, cari aja. Tapi itu nulisnya Juli ya, kalau nggak salah sebelum Lebaran. Terus kayak ketika itu sepeda lagi booming-boomingnya. Terus kemudian kita ya Lebaran break, tapi ketika itu kita udah ngobrol tuh, gue sama Adam udah ngobrol, wah ini seru nih kalau kita bisa bikin segala macam. Nah kita mulai lagi setelah Lebaran, kita mulai crafting ini kalau nggak salah agak lama ya, 2-3 minggu untuk nge-crafting workshopnya itu sendiri. Kita ngerapihin metodologi segala macam. Terus kemudian workshop 1 itu di akhir Oktober. Terus kemudian kita ada 1 week untuk visibility iterations. Terus kemudian selanjutnya kita minggu depannya lagi di awal November kita bikin workshop nomor 2 yang business viability. Habis itu setelah dari itu kita internally kita cooking up this final presentations dan kita mau coba cari sharing-sharing ini ke stakeholder sampai ke tahap ini. Berarti dari Juni sampai sekarang Desember. Ya, wah lumayan ya, 6 bulan ya? Satu semester lah. Satu semester. Tapi on the side note itu karena kita ngerjain weekend aja nih. Benar. Betul, mungkin kalau ini full time bisa 5 menit bisa ya? lebih cepat, enggak juga sih kayaknya. Iya, jadi mungkin kayak kasih bayangan time frame juga untuk workshops-nya. Itu all 3 workshops kayak kita ngerjain setengah hari ya. Kisarannya gitu, masing-masing dari workshopnya gitu. Mungkin visibility yang lebih cepat waktu itu. Jadi, tapi emang yang takes time juga adalah ngolah data dan doing research in between-nya itu sih gitu. Tapi itu thanks to Satya banget sih. Mantap. Sama Bisma sama Intan juga. Alright. Awesome. Thank you banget guys. Kita udah jam 2.45. Mungkin sebelum ditutup Bisma bisa bantu kirim survei ya. Kita mau minta masukan dari teman-teman semua yang udah nonton presentasi kita hari ini. Kalau ada waktu, mohon banget kita mohon masukannya dan juga mungkin kalau ada yang mau dikirimin insight-insight yang sudah tim kita buat, boleh banget kontak kita. Kalau ada yang mau diulang lagi, misalnya mau tolong dong sharing di komunitas kita, boleh banget bisa kontak kita juga. Dan juga mungkin sebelum kita tutup, kita foto dulu kali ya. Boleh. Kalau ada yang mau ngasih feedback atau apa gitu, boleh nggak sih?
Boleh sih sebenarnya. Boleh Iya. banget. Kita masih punya waktu. Masih ada waktu nih. Sharing-sharing juga atau pernah ngelakuin studi juga segala macam. Kalau nggak salah kemarin ada yang cerita deh, kayak kita juga mau bikin di Bandung, terus siapa ya? Aku sempat baca sih di Excel-nya itu. Gimana tuh ceritanya teman-teman dari Bandung? Mana ya? Oh, ini aku ada yang kelewatan nih, satu pertanyaan lagi. Dari Anonymous. Ini kan tentang bersepeda, kalau karena musim di Indonesia ini suka tiba-tiba hujan atau kemarau, gimana nih supaya user kita tetap mau bersepeda ketika curah hujan lagi tinggi? Mungkin teman-teman ada yang mau jawab? Jadi aku mungkin bisa jawab sih. Kemarin soalnya muncul di riset. Jadi tadi kan kalau aku share ada kayak different levels of usership tuh. Ada yang udah extreme users yang bisa commute end to end sampai puluhan kilo gitu ya. Dan ada yang mungkin the new user gitu, the new cyclist. Nah emang tadi itu weather itu termasuk ke tingkat toleransi juga gitu. Jadi buat for the extreme users, mereka sebenarnya tingkat toleransi ke weather itu sangat tinggi. Jadi they don't really mind as long mungkin kebetulan teman-teman yang kita interview mereka ada supporting facility di kantornya, ada misalnya shower gitu ya. Jadi for them it's not really a problem dan sesuatu yang biasanya mereka juga udah anticipate dari malam misalnya dengan lihat laporan-laporan weather forecast gitu ya. Nah, tapi emang for the new users it is definitely a problem ya. Even for recreational purpose mereka kalau udah ngelihat cuaca mendung-mendung dikit kita udah biasanya udah mager gitu bawaannya buat sepedahan. Jadi balik lagi ke kasur rebahan. Iya, rebahan lagi. Jadi paling itu sih from user side mungkin balik lagi ke tadi kita building up experience yang sebenarnya bisa disupport oleh either hard infrastructure-nya atau juga dengan services yang tadi teman-teman share, Adam sama Daniel share. Gitu sih paling. Ya, mungkin gue mau nambahin dikit sih. Kayak kemarin kita sempat ngobrol dengan teman-teman yang punya experience sepedaan di negara 4 musim gitu. Dan nyatanya best practice di mana negara-negara yang punya ekosistem bersepeda dan public transport yang bagus, mau salju, mau summer gitu, mereka kan perubahan musimnya jauh lebih ekstrim gitu. Kalau kita 6 bulan sekali, mereka lebih cepat gitu. Nyatanya orang tetap bersepeda gitu kalau misalkan ekosistemnya terjadi, kalau misalkan infrastrukturnya siap, terus kemudian ya pendukung-pendukung yang lainnya siap gitu. Jadi ya let's not be pessimistic about it gitu, tapi kayak justru itu jadi tantangan yang kita bikin. Ya udah gimana kalau gitu solusinya gitu sih. Iya benar juga ya, karena mau sharing aja waktu aku sempat di Amerika, waktu winter, temen deket aku pun juga tetap naik sepeda dari rumahnya ke kantor, ke sekolah gitu. Tapi dia memang pakai parka yang cukup tebal ya. Tapi karena memang dia merasa naik sepeda itu paling sustainable dan paling enak ya untuk dari tempat tinggal ke sekolah, mereka pun tetap lakukan. Jadi kalau mereka bisa di udara yang dingin banget, ada salju turun aja, kenapa kita nggak bisa gitu? Yang hujannya mungkin cuman drizzly, cuman gerimis aja gitu misalnya. Oke nih, ada yang raise hand ya? Ya, misi. Halo, silahkan. Saya Titis, kebetulan yang tadi join menceritakan bahwa sedang melakukan penelitian di Kota Bandung berkaitan dengan jalur sepeda. Sedikit sharing yang tadi dilakukan dari teman-teman Urban Plus dan Sonia CX dan lagi tadi ya XDS Lab ya, itu udah konsep yang terstruktur ya untuk dari mendukung ekosistem kegiatan bersepeda. Nah, apa yang kami lakukan di Kota Bandung pada dasarnya sama, approach-nya itu lebih dari pendekatannya pendapat dari komunitas sepeda. Sebenarnya kita pendapatnya umum sih, jadi kita sebar kuesioner sebanyak-banyaknya, targetnya waktu itu. Kebetulan antusiasme sepeda itu memang tinggi sekali ya. Waktu itu dalam sehari kita dapat feedback 1.000 responden berkaitan dengan konsentrasi mereka tuh apa saja. Konsentrasi mereka terhadap keselamatan jalan,
kenyamanan, kemudian rute-rute wilayah mereka itu lebih mengarah kemana. Kita juga konfirmasi ulang karena program ini itu merupakan program dari pemerintah Kota Bandung, didukung oleh teman-teman Back to Work Indonesia dan dari kita sebagai analisnya. Kebetulan kami juga pernah berpengalaman dalam membantu desain jalur sepeda untuk anak sekolah di Kota Solo. Jadi konsentrasinya mereka memang masih ke rekreasional. Masih banyak yang mengambil rutenya tuh rekreasi. Jadi tadi sudah disebutkan ya memang ada prinsip di mana sebenarnya kalau untuk mobilitas itu pasti memilihnya lebih jalur terdekat. Tapi untuk konsen sejauh ini mungkin masih belum ya. Untuk teman-teman Back to Work sendiri, dulu saya sempat tinggal di Bandung dan memang saya tidak punya kendaraan lain selain sepeda. Jadi saya bersepeda di Bandung. Yang pertama, kalau saya sih tetap memilih untuk jalur terdekat. Tapi ketika kita menanyakan ke beragam responden tersebut, baliknya sama. Kita ingin memutar-mutar dulu deh sebelum pergi ke kantor. Dan itu saya nggak lihat sih kalau misalkan di Jakarta ya, mungkin tipikalnya beda. Karena kalau mungkin ada yang pernah ke Sudirman, nemenin teman-teman baik itu untuk menjaga jalur sepeda di sana, seakan-akan sih udah pasti milihnya itu langsung direct route ya. Jadi langsung dari last mile ke kantor. Nah, untuk program-program seperti perpindahan moda tadi, integrasi antar moda tadi, sebenarnya menarik, tapi mungkin belum menjadi hal yang umum. Kalau saya sendiri, misalnya dari Jakarta Selatan, dari Ciganjur, mau ke kantor Bintaro, sebenarnya bisa langsung, tapi kalau memang khawatir langsung itu jauh, mau nggak mau, saya bawa sepeda lipat. Mostly pakainya sepeda lipat untuk yang baik itu di sekitaran Jakarta yang saya tahu. Nah, dari penelitian tersebut sebenarnya kita melihat bahwa jalur-jalur yang memang itu masih rekreasional, tapi bagaimana kita mengubah data-data yang ada itu menjadi datanya mobilitas. Jadi walaupun input-input dari teman-teman komunitas masih memutar, tapi bagaimana bisa kita seperti penelitiannya Mas Daniel bahwa konsepnya ya 15 menit nih kalau bisa gitu. Jadi harusnya melihat perencanaan itu dimulai dari tata guna lahannya yang paling potensial di mana saja, jalur-jalur yang perlu kita prioritaskan di mana saja. Dan kebetulan kami juga memakai analisis di mana kualitas jalan itu bisa terukur. Kalau biasanya pengukuran dalam prinsip transportasi itu ada analisis level of service. Analisis level of service itu biasanya untuk mengetahui bahwa kapasitas kemampuan jalan di suatu ruas jalan itu mampu atau berkualitas atau tidak untuk digunakan oleh kendaraan biasa. Jadi kalau kita melihat volumenya sudah saturate enggak gitu. Nah, kita ada metode untuk melihat level of service-nya pengguna jalur sepeda. Jadi di situ ada jalur sepeda atau tidak ada jalur sepeda. Nah, kemudian itu kita lihat kualitasnya. Apakah akan beresiko untuk pesepeda atau tidak. Nah, di situ ada berbagai faktor, mulai dari kondisi parkir badan jalan, itu yang paling sering menghalangi lah sebenarnya kalau untuk kasus Jakarta. Kemudian kedua, volume lalu lintas yang tinggi. Saya sendiri berkomitmen sebenarnya, kalau menggunakan sepeda motor, jangan sampai mengambil jalur sepeda di Jakarta ya. Tapi itu sangat sulit terjadi. Saya harus meminta maaf kepada diri saya sendiri bahwa itu hal yang harus dihindari tapi tidak mungkin gitu. Nah, itu volume juga berpengaruh tinggi. Kemudian kalau dari rute Jakarta Selatan ke Blok M misalnya, itu masih banyak jalan-jalan yang tidak rata. Walaupun kualitas di Jakarta memang mungkin lebih baik dari di beberapa kota lain gitu misalnya. Kemudian soal kontur, nah ini menarik. Kalau Jakarta mungkin masih isu tuh, kontur-kontur jalan yang dilewati masih isu. Kalau untuk Bandung sudah tidak isu lagi, karena jalannya memang naik turun dan orang-orang itu
ya sudah, kalau udah ada naik kan tanjakan pasti ada turunan. Lu jelek di tanjakan, ganteng kok di turunan gitu. Itu udah prinsip umum lah. Contoh misalnya jalur kalau kita di seputaran ITB gitu ya, naik dari Bupati Ukur, turun ke Juanda, ke Cikapayang, sampai ke Merdeka, ganteng lagi, jelek dikit lah gitu. Nah itu terkait dengan kontur ya. Saya dulu dari ini, Pak, dari Cisitu ke kampus itu Situ nggak bingung kampus. nyampe. Turunan doang soalnya. Baliknya ditinggal sepedanya karena malas tanjakan. Padahal di ITB ada itu loh, ada sepeda sewa juga ya. Ya, di zaman kita dulu belum ada deh. Ada, belum ada. cuman selalu digembok. Oh iya. Iya. Dan nggak bisa dibawa keluar ke kampus. Oh iya, emang begitu. Tapi in fact based on experience itu menariknya untuk Kota Bandung karena saking macetnya, sebenarnya sepeda itu bersaing dengan waktu ya. Jadi kalau waktu tempuhnya kita menggunakan Grab, saya waktu itu sempat bantu di pekerjaan Taman Antapani itu, memantau pembangunan taman yang di veteran, tahu ya. Nah itu menuju kosan yang kebetulan di Tubis. Nah, melihat jarak waktu tempuh dengan menggunakan fasilitas transportasi daring mobil dengan saya bersepeda sama loh. Walaupun nanjak ya dari bawah ke atas gitu, sama loh. Artinya kemacetan itu punya sisi benefit untuk membuat orang berpindah. Benar. Beda ya. Dan menurut ya memang kalau di analisis kita di awal memang kita kalau di Jakarta posisinya sepeda itu nanti bersaingnya dengan Gojek atau Grab gitu. Karena itu yang mungkin lebih murah, misalnya itu yang digunakan oleh orang first mile last mile itu. Dan benar kata Mas Titis tadi, pasti beda kota, beda konteks, beda situasi gitu. Jangan-jangan sepeda bahkan bisa bersaing dengan mobil gitu. Jadi potensinya beda banget nanti bisa jadi kalau masing-masing kota bikin analisis ini. Betul. Iya, betul. Nah, ini yang menarik, mungkin buat next step-nya ya, mungkin sedikit saran, bahwa yang paling penting dalam membuat ekosistem ini jalan, pada dasarnya adalah perubahan mindset terlebih dahulu. Memang saat ini recreational tuh jadi basisnya lah pola pikir masyarakat berkaitan dengan transportasi tersebut. Karena nggak bisa dipungkiri lah, dulu saya pernah tinggal di Solo dan ada program namanya Solo Last Friday Ride. Itu duplikasi dari Last Friday Ride yang ada, di Jogja juga sudah ada. Itu kalau dihitung berdasarkan traffic counting aja bisa sampai 9.000. Nah, di Bandung pun sama. Kemarin ketika pandemi, teman yang kampanye, di sini ada teman yang kampanye Kang Windu Mulyana juga, mungkin bisa sharing di situ, itu juga 10.000-an. Bahkan kemarin ITDP klaim berapa ratus kali lipat ya, berapa ratus % gitulah kenaikannya. Tapi kan kita bicara baik as a transport gitu. Walaupun rekreasional penting, tapi bagaimana mengubah mindset ini perlahan, tidak hanya dari komunitas saja. Karena dari komunitas sih biasanya juga tergantung komunitasnya ya. Ada yang sudah peduli bahwa ini sebagai transportasi, masih banyak juga yang ini masih rekreasional. Kemudian yang kedua adalah pendampingan bagaimana bersepeda. Saya termasuk orang yang nekat lah untuk bersepeda tuh gimana sih? Kok orang-orang bisa back to work dan apakah itu susah atau mudah gitu. Dan ketika mencoba itu memang banyak yang mendampingi bagaimana cara bersepeda yang benar. Kemudian harus menjaga diri di jalan. Nah, tips-tips seperti itu penting. Penting untuk membuat bahwa bike is possible. Jangan sampai kesannya kalau bersepeda itu harus sepeda yang mahal, sepeda yang bagus, gearnya harus bagus, at least belinya harus sekian dan sebagainya. Karena
kalau dibayang-bayangin mungkin kalau di Bandung gitu ya, wah kalau di Putih Ukur aja susah banget, udah macet, banyak angkot, naiknya aja susah, ya pokoknya banyak tantangannya lah. Nah, bagaimana sih sebenarnya mengatasi tantangan-tantangan itu? Itu mungkin sebuah next step-nya ya buat mengubah mindset orang-orang sehingga ekosistemnya jadi banget. Mungkin gitu Thank sedikit you. cerita. Thank you Thank you banget. banget Mas Titis. Terima kasih. Gitu. Very insightful ya, insight-nya dari another perspective dari mungkin dari kota lain ya. Oke, sekarang udah pas banget deh, nggak ada yang lewat, jam 3:01. Jadi mungkin bisa kita akhiri ya acara hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah hadir di acara sharing session hari ini. Semoga yang kita ceritakan bisa menginspire ya ke depannya komunitas bersepeda kita mungkin bisa lebih expand dan jauh lebih aman dan nyaman ketika digunakan. Nah, sebelum kita tutup, mari kita foto dulu. Yang mau ikutan foto, boleh banget videonya dinyalain. Nanti kita akan foto 2 kali ya, karena yang datang lumayan banyak nih, alhamdulillah. Tadi 4-40-an tadi yang datang, sekarang udah pada cabut nih, tinggal 30. Ayo teman-teman, boleh dinyalakan kameranya. Bisa kita masukin kita post di Instagram XDS Lab, Urban Plus dan juga Somia mungkin. Iya. Oh iya, nanti mungkin juga publikasinya pasti kita sebar sih, karena ini sifatnya publik. Jadi nanti follow aja Urban Plus Institute, XDS Lab, sama Somia, nanti tiba-tiba muncul informasinya. Alright. Semuanya sudah ya yang mau ikutan foto. Mungkin aku kasih waktu beberapa detik lagi. Oke, aku akan foto 2 kali karena ada 2 screen nih. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya yang udah datang. Semuanya. Selamat siang. Semoga enjoy ya hari ini sesinya. Enjoy weekend. Selamat liburan. Bye-bye. Happy, Merry Christmas, Happy New Year.